Mimpi waktu. Jining mengalihkan pandangannya yang membunuh ke arah Sektler Timedrim. Semakin dia merasa bersalah terhadap Ninedus, semakin dia ingin membunuh King Freyak dan Timedrim. Mati. Dia melolong di udara saat dia menembak ke arah Timedrim. Wajah Sektler Timedrim langsung berubah pucat. Keahliannya terletak pada kekuatan hati. Dalam pertempuran jarak dekat, dia sedikit lebih lemah daripada King Freyak. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ning? Dia dengan panik mundur sambil mengirim mental ke Daolord Saka dan Daolord Snowjoy. Saudara Saka, Saudara Snowjoy, datang dan bantu saya. Jika aku mati, yang selanjutnya akan jatuh adalah kalian berdua. Mengingat kekuatan proyeksi hatinya dan kekuatan penekan dari seni rahasianya, tak satu pun dari kalian akan bisa terbang lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya. Tidak mungkin dia tidak akan bisa mengejarmu. Daolord Snowjoy langsung menyerang Ning, tertawa terbahak-bahak. Daolord Darknord, kamu sebenarnya bisa memaksaku untuk mundur sekarang, tapi itu hanya karena kamu membuatku lengah. Mari kita coba lagi. Saudara Saka, Sektler Timedrim terus mendesak Saka untuk maju. Timedrim, ilusi Herforce Jining sangat menakutkan, Daolord Saka mengirim mental. Aku takut terlalu dekat dengannya. Apa yang harus ditakuti? Freyak memiliki hati Dao yang cacat, itulah sebabnya dia jatuh begitu mudah. Lihatlah Daolord Snowjoy, apakah dia terlihat sedikit khawatir. Sektler Timedrim dikirim kembali. King Freyak adalah satu-satunya dari 20 Daolord tertinggi yang menjadi pelayan dari yang lain. Dia bersedia untuk melayani Sektler Timedrim dan benar-benar setia kepadanya, melihat kehidupan Sektler lebih penting daripada hidupnya sendiri. Ini justru karena Sektler Timedrim telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan membimbingnya dan membentuknya, menghasilkan kesetiaan King Freyak yang tak tergoyahkan. Akibatnya, hati Dao King Freyak memang memiliki kekurangan tertentu, dan Sektler Timedrim sendirilah yang telah meletakkan benih untuk cacat itu. Timedrim, jangan coba-coba menganggapku bodoh. Daolord Saka mengirim dengan nada menghina, aku bukan tandingan Darknord. Tidak mungkin aku akan melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat, tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu dari jauh dengan harta sihirku. Sebanyak 6 gumpalan emas muncul, satu demi satu, kemudian berubah menjadi 6 garis cahaya yang melesat ke arah Ning. Ning dan Daolord Snowjoy sekali lagi mulai bertarung satu sama lain. Rumble, Ning sekali lagi melemparkan seni Dreamstar. Tidak ada gunanya melawanku. Saya telah membuat diri saya marah berkali-kali dalam situasi hidup dan mati. Seni ilusi Anda bahkan tidak bisa mengguncang saya. Daolord Snowjoy dipenuhi dengan keinginan untuk berperang, karena dia benar-benar menyukai pertempuran. Dia tahu bahwa Sektler Timedrim memanfaatkannya, tetapi dia masih menyerang ke depan dengan teguh. Ya, ilusiku masih belum cukup kuat. Ning tidak mengerti ini. Jika dia ingin bisa menyapu semua Daolord tertinggi dengan ilusinya, dia harus mencapai level yang sama dengan Daolord Featherdress. Mungkin kekuatan Herforce Ning setara dengan Daolord Featherdress, tapi Art Dreamstar miliknya jauh dari setara dengan Featherdress Soul Troll Song yang telah selesai. Bahkan jika aku tidak menggunakan ilusi, kamu tetap tidak cocok untukku. Ning sangat biadab dalam pertempuran, dan 6 pedang Northbow-nya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa saat dia meniup serangan Daolord Snowjoy seperti kayu yang membusuk. Meskipun Ning's Omega Sword Dao Heavenbreaker adalah serangan brute force, itu juga bersifat sementara dan tidak dapat diprediksi, sehingga mustahil bagi Daolord Snowjoy untuk menghindar dan memaksanya untuk menerima serangan secara langsung setiap saat. Bang! 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 Setelah menerima beberapa pukulan berturut-turut, Daolord Snowjoy dan 2 klon Stargot-nya terlempar ke belakang. Timedrim, cepat ke sini dan bantu aku. Daolord Snowjoy meraung dalam hati. Aku tidak bisa menghentikannya sendiri. Saudara Snowjoy, setidaknya dia tidak akan bisa membunuhmu. Ini adalah kesempatan luar biasa bagimu untuk membuat dirimu marah. Satu Sektler Timedrim dikirim secara mental. Jika Anda menolak untuk datang membantu, saya akan pergi. Orang yang sangat ingin dibunuh Darknord sekarang adalah kamu. Daolord Snowjoy berkata dengan dingin. Brengsek. Melihat ini, Sektler Timedrim tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Haha, karena kamu sudah meminta bantuanku, Saudara Snowjoy, meskipun aku agak lemah dalam pertarungan jarak dekat, aku akan tetap datang membantu. Beberapa saat kemudian, baik Daolord Snowjoy dan Sektler Timedrim menyerang Ning bersama-sama, dengan 6 gumpalan emas Daolord Saka menyerang Ning juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Proyeksi dunia jantung Ning dan 9 seni kebaruannya terus memberikan tekanan pada mereka berdua, tetapi proyeksi dunia jantung Sektler Timedrim mampu mengurangi beberapa tekanan saat Timedrim mengirimkannya menabrak proyeksi Ning.
6 pedang Northbow di tangan, Ning menghadapi semua musuhnya Daolord Snowjoy, 2 klon Star God-nya, Sektler Timedrim, dan 6 gumpalan emas yang sangat cepat yang bergerak lebih dari 100 kali kecepatan cahaya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa bertahan selamanya melawan serangan 3 Daolord tertinggi. Daolord Saka yang jauh benar-benar tidak ingin menerima hasil seperti itu. Keenam gumpalan emas yang dia kendalikan dari jauh ini adalah di antara harta paling berharga yang dikendalikan oleh bentuk penyimpangan ini, dan dia telah mengikatnya menjadi harta darah kehidupan. Secara umum, ketika dia menghadapi musuh yang tangguh, dia akan menggunakannya untuk menyerang dari jauh. Gumpalan itu tidak dapat diprediksi dan sangat tajam, memungkinkan dia untuk memotong musuhnya dengan serangan melolong. Brengsek. Sektler Timedrim juga memanifestasikan 6 lengan, dengan masing-masing lengan memegang senjata cakar hitam pekat. Ini adalah jenis senjata yang sangat istimewa, dan ujung cakarnya ditutupi dengan bintik-bintik cahaya putih. Ketika dia mengacungkan cakarnya, mereka menari dengan cara seperti mimpi yang membuat Ning merasa seolah-olah dia sedang melamun pada kenyataannya. Ning bahkan merasa seolah-olah dia sedang mengantuk. Namun, sebagai salah satu Daolord penggarap Air Force paling tertinggi, Ning dapat dengan mudah menahan serangan khusus ini. Pertarungan ini memperlihatkan perbedaan antara Ning dan Sektler Timedrim. Ning hanya tidak berlatih cukup lama, satu-satunya kemampuan kekuatan jantung yang dia miliki adalah Air Force Eradicator, dan seni Dream Start miliknya. Ini memang teknik pembunuh, tapi Ning belum menghabiskan waktu untuk datang dengan teknik tempur biasa atau teknik yang dapat menginfeksi musuh dengan kekuatan jantung. Dia hanya tidak punya waktu. Mati mati mati. Bibir Sektler Timedrim terus menggumamkan kata ini, mengirimkannya bergema dengan pikiran Ning seperti nyanyian iblis saat dia berulang kali menggunakan cakarnya untuk menyerang Ning. Timedrim, dunia hatiku bahkan lebih cepat dari milikmu. Bagi Anda untuk menggunakan trik kecil seperti itu terhadap saya adalah lelucon mutlak. Ning dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh orang ini. Dia menggunakan hanya sebagian dari cahaya pedangnya untuk bertahan melawan harta Daolord Saka dan serangan Sektler Timedrim. Satu-satunya yang memberi Ning tekanan nyata adalah Daolord Snowjoy. Daolord Snowjoy, dalam pertahanan saja, menduduki peringkat di antara 3 Daolord teratas. Meskipun Ning memiliki keuntungan dari 9 seni baru dan proyeksi hatinya, dia hanya mampu menjatuhkan Daolord Snowjoy daripada benar-benar mengalahkannya. Adapun sekarang, ketika Ning dikelilingi oleh 3 lawan, dia bahkan tidak bisa memukul balik Daolord Snowjoy. Luar biasa, luar biasa. Daolord Snowjoy dan 2 klon Star God-nya terus menyerang Ning dengan ganas. Daolord Snowjoy, cepatlah pergi. Ning tumbuh tidak sabar juga. 6 pedang Northbow miliknya mengalir keluar dalam serangan yang mendominasi, memungkinkan dia untuk memiliki sedikit keuntungan meskipun itu adalah pertarungan 3 lawan 1. Namun, jika ini terus berlanjut, dia tidak akan memiliki peluang untuk benar-benar memenangkan pertarungan ini. Dan sebenarnya, Ning bahkan tidak benar-benar ingin melawan Daolord Snowjoy. Daolord Snowjoy adalah musuh yang layak, tetapi apa yang benar-benar ingin dilakukan Ning adalah membunuh Timedrim. Ninedus masih menderita rasa sakit yang mengerikan dalam dunia real Ning. Dia adalah Daolord tertinggi, tapi dia telah memohon pada Ning untuk membunuhnya. Seberapa mengerikan rasa sakit yang dia alami. Ning bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Sektler Timedrim, tetapi Daolord Snowjoy menghalangi jalannya. Kenapa kamu tidak mau bercinta? Haha, Daolord Dark North, aku terkesan dengan kekuatanmu. Anda mampu melawan kami, 1 lawan 3. Namun, dengan saudara Snowjoy di sini, Anda tidak akan dapat menyakiti kami sama sekali. Sektler Timedrim tertawa dingin. Yang pertama akan aku bunuh adalah kamu. Ning bahkan tidak mencoba untuk menyamarkan niat membunuhnya. Jika ini terus berlanjut, bahkan lebih banyak Daolord tertinggi akan tiba di sini. Pada akhirnya, kamulah yang akan mati. Sektler Timedrim juga tidak berusaha menyembunyikan perasaan membunuhnya. Jika Anda memelihara Guk-Guk cukup lama, pada akhirnya Anda akan melekat padanya. King Freyak telah menjadi pengikutnya yang paling setia dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Timedrim menemukan salinan kedua dari harta karun yang dia inginkan, dia bersedia memberikannya kepada King Freyak. Ini adalah bukti seberapa dalam hubungan mereka. Ning telah membunuh King Freyak. Sektler Timedrim dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Ning juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning berulang kali bentrok dengan Snowjoy dan Timedrim di udara. Suara mendesing. Ning tiba-tiba mundur, terbang mundur 100 kali kecepatan cahaya. Kenapa dia melarikan diri? Sektler Timedrim segera berteriak, kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Perlambat dia sebanyak yang kita bisa. Begitu Daolord lain tiba,
dia tidak akan bisa menahan kita. Kejar dia. Daolord Snowjoy dan Timedrim semuanya mengejar Ning, tetapi mereka jauh lebih lambat darinya dan dengan cepat disingkirkan. Suara mendesing. Ning yang jauh dan melarikan diri tiba-tiba menghilang ke udara. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang? Wajah Sektler Timedrim menjadi pucat. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai melambat, karena kebiasaannya yang berhati-hati. Daolord Snowjoy melanjutkan pengejaran, mempelajari daerah itu dengan cermat dengan bantuan dewanya. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Daolord Saka yang jauh juga bingung. Sektler Timedrim dengan waspada memindai area tersebut. Dia tiba-tiba merasakan firasat bahaya yang luar biasa mengancam jiwa mendekatinya. Wajahnya langsung berubah pucat. Memotong. Sebuah pisau yang sangat lembut menyerang, melingkarkan dirinya di pinggangnya seperti tali dan mengikatnya hampir seketika. Detak jantung kemudian, seseorang muncul di depan Sektler Timedrim. Itu adalah pemuda berjubah putih dengan 3 kepala, 6 lengan, dan mata pembunuh. Jining. Sektler Timedrim mengungkapkan ekspresi terkejut dan teror. Bagaimana ini mungkin? Kakao seni penghindaranmu bahkan bisa menghindari akal sehat. Omega Sword Dao, niat pedang tanpa bayangan. Setelah menjadi Daolord dari langkah ketiga, jurus drop darah Ning mampu melampaui ruang dan waktu. Adapun sikap tanpa bayangan, itu juga telah mencapai ketinggian yang luar biasa dan sekarang dapat dengan sempurna menghindari bahkan akal sehat, memungkinkan Ning untuk menangkap musuh-musuhnya sepenuhnya lengah dan kemudian menangkap mereka. Ini adalah langkah pembunuh yang menakutkan. Selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, seringkali salah satu dari para Daolord elit akan mampu melakukan gerakan pembunuh jenis ini, dan dalam setiap kasus mereka akan langsung berada di peringkat 3 Daolord teratas di era itu. Gerakan pembunuh ini bahkan lebih menakutkan daripada 3 gerakan pembunuh Raja Radiant. Mati. Pedang Jining melingkari pinggang Sektler Timedrim, mengikatnya dalam genggaman lembut saat 5 pedang lainnya secara bersamaan menembak ke arah Sektler. Suara mendesing. Seluruh tubuh Sektler Timedrim berubah menjadi hampir tembus cahaya saat ia menjadi bayangan kristal, dengan cepat melepaskan ikatannya dan melarikan diri jauh. Ledakan, 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 ledakan. 5 pedang Ning membawa kekuatan destruktif yang mencakup semua. Ini adalah Omega Sword Dao Blood Drop-nya, dan itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. 5 garis cahaya mengejar garis cahaya humanoid dan menikamnya secara langsung. Desir. Garis cahaya humanoid terbentuk jauh di kejauhan menjadi Sektler Timedrim. Wajahnya pucat, dan dia mencengkeram dadanya, beberapa titik darah muncul di bibirnya. Meskipun dia memiliki teknik Dream Form, itu jelas tidak sehebat kemampuan yang dimiliki oleh Ninedus Sektler atau Daolord Saka. Aqua Form kebal dari Sekte Ninedus benar-benar tangguh, sementara milik Daolord Saka juga lebih unggul, memungkinkan yang terakhir untuk berubah menjadi aliran cahaya yang tak ada habisnya. Kekuatan kemampuan pelindung sebagian besar tergantung pada Dao spesifik pembudidaya. Misalnya, jalan Ning adalah bahwa dari Omega Pedang Dao. Meskipun itu memberinya kekuatan luar biasa dalam pertempuran, dia tidak memiliki kemampuan khusus seperti Aqua Form, Light Form, Dream Form, kemampuan untuk berubah menjadi inkarnasi kegelapan, Del. Bentuk mimpi Sektler Timedrim agak lemah, tapi itu masih cukup untuk memungkinkan dia melarikan diri dari tangan Ning. Seni penghindaran ini, Daolord Snowjoy dan Daolord Saka yang jauh semuanya menjadi pucat. Lari, segera. Daolord Saka berteriak dalam hati, Snowjoy, kita harus melarikan diri sekarang juga. Apakah ini salah satu seni pembunuhan legendaris? Daolord Snowjoy masih dicengkeram oleh keterkejutan dan teror. Dia segera mengikuti Daolord Saka dengan segera melarikan diri ke kejauhan. Bantu aku, kalian berdua. Setelah baru saja lolos dari serangan terakhir, Sektler Timedrim mengirim mental kepada mereka berdua. Jika kamu bekerja denganku, kita mungkin bisa menahan Dark North. Jika Anda bersedia membantu saya bersedia membagi semua harta yang saya miliki dengan Anda berdua. Sektler Timedrim, mohon maafkan kami karena tidak dapat membantu Anda. Saudara Timedrim, kamu harus menemukan sesuatu sendiri. Daolord Saka dan Daolord Snowjoy bahkan tidak bisa diganggu untuk memperhatikan Timedrim. Mereka bergerak serempak, Daolord Saka, menggendong, Daolord Snowjoy dalam melarikan diri lebih dari 100 kali kecepatan cahaya dan menghilang dengan cepat. Ning melirik ke samping pada mereka, tidak repot-repot mengejar mereka. Dari ketiganya, Daolord Saka adalah yang paling sulit untuk dibunuh karena ia mampu bergerak lebih dari 100 kali kecepatan cahaya dan juga mampu berubah menjadi cahaya itu sendiri. Untuk membunuhnya sangat merepotkan. Ini sangat mirip dengan bagaimana Sektler Timedrim, Saka, King Freyak,
dan Snowjoy bekerja sama untuk membunuh Ninedus, tetapi Ninedus dapat mengandalkan aqua formnya yang kebal untuk membuat mereka tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan racun Red Scatter untuk menghadapinya. Setiap Daolord tertinggi sangat sulit untuk dibunuh. Secara umum, mereka semua memiliki kemampuan mempertahankan hidup yang sangat kuat. Untungnya, alam pergeseran gelombang berfungsi untuk menekan banyak efek ruang waktu, sehingga sulit bagi para Daolord tertinggi untuk melarikan diri. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa ada kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk binasa. Saat Daolord Saka terbang, dia terus dikelilingi oleh 6 gumpalan emas besar itu. Setiap gumpalan sangat besar, kira-kira berukuran 30 meter. Ketika keenamnya bergabung bersama, mereka meringkuk bersama menjadi bola yang sepenuhnya melindunginya saat dia melarikan diri. Dengan harta sihir yang mengelilingiku, Daolord Darknord tidak akan bisa menembus pertahananku dan muncul tepat di sampingku. Daolord Saka memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia terus terbang dengan kecepatan tinggi, Snowjoy di belakangnya. Dia sebenarnya memiliki seni pembunuhan. Daolord Snowjoy masih dalam keadaan tidak percaya. Jenis seni penghindaran yang menakutkan ini sekali lagi muncul di wilayah tak berujung. Istilah, seni pembunuhan, mengacu pada seni yang mirip dengan seni penghindaran bayangan Ning. Beberapa generasi yang lalu, ada Daolord tertinggi yang datang dengan seni penghindaran jenis ini. Seni penghindarannya memungkinkan dia untuk diam-diam bergerak mendekati musuh-musuhnya, dan bahkan dewa tidak dapat mendeteksinya. Pada saat lawan-lawannya mendeteksi dia, sudah terlambat. Ini cukup menakutkan, dan akibatnya beberapa Daolord tertinggi mati di tangan pembunuh ini. Setiap kali dia melakukan misi pembunuhan, targetnya binasa. Akibatnya, keberadaan seni pembunuhannya tetap menjadi rahasia. Hanya lama kemudian dia gagal dalam upaya pembunuhan, yang mengakibatkan keberadaan seni penghindaran spesialnya bocor. Akibatnya, semua Daolord tertinggi lainnya mulai menjaga kewaspadaan maksimum setiap saat, membuatnya lebih sulit untuk membunuh yang lain. Mulai hari ini, ketika kita menjelajahi dunia luar, kita harus bersembunyi di dalam kapal terbang, kata Daolord Snowjoy. Kapal terbang dilindungi oleh bangsal bahkan jika dia ingin menyergap kita, dia harus terlebih dahulu menghancurkan bangsal itu. Tidak akan ada cara baginya untuk diam-diam menyelinap pada kita. Menggunakan seni rahasia untuk menutupi area yang luas dan menyerang semua yang ada di dalamnya adalah cara lain untuk mencegahnya mendekat ke kita. Sayangnya, proyeksi jantung dunia Darknord dan seni rahasia semuanya cukup tangguh. Bahkan proyeksi Heartward Settler Timedrim dihancurkan oleh mereka. Daolord Saka menggelengkan kepalanya. Orang Darknord ini terlalu menakutkan. Saya menggunakan harta sihir saya untuk melindungi kita dari semua sisi, tapi dia bisa diam-diam muncul tepat di luar mereka tanpa saya menjadi lebih bijaksana. Benar, Daolord Snowjoy juga merasa gugup. Sekarang mereka berdua tahu bahwa Ning memiliki seni pembunuhan, keduanya merasa sangat jengkel. Siapapun yang menjadi target Ning akan hidup dalam mimpi buruk abadi, karena pada saat mereka melihat Ning, Ning sudah berada tepat di sebelah mereka. Timedrim sangat kacau, kata Saka. Untungnya, fokusnya adalah pada Timedrim dan bukan kami, kata Snowjoy. Jika dia mengejar kita meskipun kita memiliki peluang bagus untuk selamat, kita pasti akan menderita beberapa luka serius, kata Saka. Settler Timedrim terus melarikan diri dengan marah saat untaian sutra yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berputar di sekelilingnya. Jelas, dia ingin memastikan bahwa Ning tidak akan bisa menyergapnya lagi. Saat dia melarikan diri, dia mengirim mental panik ke Ning saudara Darknord, saya mohon Anda mengampuni saya. Saya bersedia memberi Anda semua harta saya. Mimpi waktu. Ning menggunakan ke-6 pedang Northbow dalam wujud berkepala 3 dan 6 tangan sambil melanjutkan pengejaran. Aku bersedia mengungkapkan seni penghindaran Sadolesku di depan Daolord Saka dan Daolord Snowjoy, justru karena aku ingin membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Menjaga rahasia seni penghindaran Sadoles sangat penting baginya, karena hanya jika itu rahasia, itu akan sepenuhnya efektif. Begitu kabar itu menyebar, semua Daolord akan waspada. Meskipun masih berbahaya, itu tidak lagi efektif mematikan. Namun, Ning merasa yakin dengan peluangnya. Dia tidak hanya memiliki teknik kekuatan jantung, dia juga memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat kuat. Seni penghindaran Sadoles adalah gerakan pembunuhnya, tetapi jika itu harus diungkapkan, itu harus diungkapkan. Jika dia cukup kuat, dia tidak perlu khawatir tentang tekniknya yang terungkap kepada semua orang. Bahkan jika mereka tahu tentang tekniknya, dia masih bisa menghancurkan mereka dalam pertempuran frontal. Darknord, aku memiliki banyak kemampuan mempertahankan hidup. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku juga.
Ketika Timedrim melihat Ning semakin dekat dan dekat dengannya, dia menggonggong secara mental, jangan mendorongku terlalu jauh. Aku akan mendorongmu sampai habis. Ning benar-benar mempercepat pengejaran. Kalau begitu pergilah mati. Wajah Timedrim berubah menjadi buas saat dia menghasilkan batu hitam yang ditutupi dengan bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang bersatu untuk membentuk diagram stretch. Sektler Timedrim menghancurkan batu hitam, menyebabkan semburan kekuatan yang luar biasa untuk langsung membanjiri dan membentuk lingkaran cahaya keemasan yang mempesona di sekelilingnya. Ning mengerutkan kening. Desir. Dia menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Di mana dia? Sektler Timedrim cemas dan marah. Proyeksi hatinya lebih lemah dari Ning, dan Ning menggunakan proyeksi hatinya sendiri dan 9 seni Noves Sense untuk mencegah Sektler memindai area tersebut. Akibatnya, dia secara alami tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya Ning. Mati. Sektler Timedrim mengeluarkan raungan marah saat dia menyebabkan lingkaran cahaya keemasan yang mempesona di sekitarnya meledak ke segala arah, menyerang semua yang ada di jalur mereka. Ledakan. Kira-kira 100.000 kilometer jauhnya, sebagian energi menghantam rintangan. Beberapa saat kemudian Ning muncul, pedang North Bow siap. Cahaya pedang bersinar di depannya, berubah menjadi lubang hitam yang memungkinkannya bertahan dengan mudah dari serangan itu. Sektler Timedrim, bahkan jika kekuatan penuh dari serangan itu terkonsentrasi pada saya, itu hanya akan dapat menyebabkan saya beberapa luka paling banyak, Ning menyeringai. Adapun kapan menyebar seperti ini, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Kekuatan yang terkandung di dalam harta itu kira-kira setara dengan 60%-70% dari serangan kekuatan penuh dari salah satu dari 8 penguasa kota suci. Ning sekarang adalah Daolord tertinggi dan hanya satu tahap dari level mereka. Bahkan jika salah satu dari 8 tuan secara pribadi campur tangan, mereka tidak akan mampu membunuh Ning dengan satu pukulan, mengingat fakta bahwa dia dilindungi oleh baju besi hegemon. Serangan daerah. Benar-benar keluar dari pertanyaan. Brengsek. Sektler Timedrim menggertakkan giginya, lalu berbalik dan terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seni penghindarannya tidak mungkin untuk dihadapi. Setiap kali aku mengambil harta karun, dia akan menggunakan seni penghindaran, tanpa bayangan, ini dan aku bahkan tidak akan bisa memukulnya. Sektler Timelord berubah panik. Bahkan jika aku memiliki harta karun tingkat hegemon, aku mungkin masih tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan harta yang paling kuat pun membutuhkan target. Ketika Ning menggunakan seni penghindaran Shadows, dia bisa sepenuhnya dan benar-benar menghilang. Mengingat bahwa dia mampu bergerak 100 kali kecepatan cahaya, dia akan dapat dengan mudah bergerak sejauh 1 juta kilometer dalam sekejap mata. Tidak ada cara baginya untuk membidik atau memukul Ning. Ketika dia melepaskan kekuatan dalam serangan area yang tersebar, itu akan dengan cepat menjadi 100 kali lebih lemah dari biasanya. Suara mendesing. Ning sekali lagi terbang lurus ke arahnya. Dia lebih cepat dariku, dan proyeksi hatinya lebih kuat dariku. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Sektler Timedrim akan menjadi gila. Dia lebih lambat dan lebih lemah dari lawannya. Kekuatannya terletak pada kekuatan jantung, tetapi Ning juga seorang penggarap kekuatan jantung yang kuat. Pergeseran gelombang Kaisar, orang pembawa sial kau, Kaisar Wafesif. Sektler Timedrim merasakan kebencian di hatinya. Jika kita berada di dunia luar, aku akan melubangi ruang waktu dan melarikan diri sejak lama. Dia memiliki banyak harta yang akan memungkinkan dia untuk melarikan diri melalui ruang waktu, dan lebih dari satu pada saat itu. Waktu terus berjalan, dengan 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Selama 6 jam ini, Sektler Timedrim menggunakan total 9 item ofensif, yang semuanya memiliki kekuatan penguasa dari 8 kota suci. Beberapa lebih kuat, beberapa sedikit lebih lemah. Namun, penggunaan seni penghindaran Shadows oleh Ji Ning membuat Sektler tidak dapat mengarahkan hartanya. Akibatnya, Ning mampu memblokir serangan dengan mudah, dia bahkan tidak dipukul mundur oleh mereka. Dia menghilang lagi. Sektler Timedrim terus melarikan diri ketakutan. Dia melirik ke belakang, tidak dapat melihat kemana Ning pergi. Ledakan. Suara ledakan terdengar saat benang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergetar ketika sesuatu menabrak mereka. Dark North ada di sini lagi. Sektler Timedrim menatap Ji Ning dengan wajah pucat, yang baru saja muncul. Ning sudah menerobos benang itu dan langsung menyerbu ke arahnya. Ledakan, 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 desir, suara mendesing. Garis-garis cahaya pedang melesat ke arahnya, beberapa cepat, beberapa lambat, beberapa buas. Sektler Timedrim benar-benar didominasi. Bahkan Daolord Snowjoy bukanlah tandingan Ning dalam pertarungan jarak dekat, apalagi Timedrim. Timedrim, sebagai perbandingan, jauh lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat.
Suara mendesing. Dia sekali lagi berubah menjadi aliran siluet cahaya yang kemudian terbentuk kembali di kejauhan. Ini adalah bentuk mimpinya. Mati. Pedang cahaya Ning tidak melambat sedikit pun saat ia mengejar dengan daging, tusukan, dan serangan terhadap siluet humanoid. Meskipun Dreamform Timedream mampu menghilangkan banyak kekuatan serangannya, itu jelas jauh lebih rendah daripada Aqua Form yang kebal. Retakan, retakan, retakan. Sektler Timedream terbentuk kembali di kejauhan, wajahnya pucat pasi. Dia buru-buru menelan beberapa pil roh, ekspresi putus asa di matanya. Dalam 6 jam yang singkat, dia terpaksa menggunakan bentuk mimpinya untuk melarikan diri lebih dari 100 kali. Setiap kali, dia terluka parah dan perlu mengandalkan pil roh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku ingin melihat berapa banyak pil roh yang kamu miliki. Ning masih penuh dengan niat membunuh. Daolord Dark North, selamatkan hidupku. Luangkan hidupku. Saya bersedia menjadi punggawa Anda untuk siklus kekacauan, dan saya akan memberi Anda semua harta saya. Bagaimana menurutmu? Sektler Timedream sekali lagi memohon belas kasihan, dan kali ini dia secara aktif menawarkan untuk melayani sebagai punggawa untuk siklus kekacauan. Dia adalah pria yang sangat bangga. Itu adalah bukti betapa putus asanya dia merasa bahwa dia bersedia untuk melayani orang lain sebagai punggawa dan menyerahkan semua hartanya. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri, tetapi dia kehabisan ide lain. Dia telah menghabiskan sejumlah besar pil roh. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan selama 1 hari lagi. Seorang punggawa, Anda lebih lemah dari saya, dan kekuatan hati Anda juga lebih rendah dari saya. Apa gunanya mengambil Anda sebagai punggawa? Ning menyalak dingin. Kamu pergi terlalu jauh. Sektler Timedream meraung dengan dingin. Benar sekali aku. Ning bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikan kebenciannya. Mengingat berapa lama dia mengejar Timedream, bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Akan menyenangkan, memiliki seseorang sekuat Timedream sebagai pengikutnya, tapi Ning tidak akan pernah lupa bahwa itu adalah Sektler Timedream yang terutama bertanggung jawab atas Ninedus yang dipaksa untuk menderita penderitaan seperti itu. Rasa bersalah Ning terhadap Ninedus mencegahnya menyelamatkan Timedream. Lepaskan hidupku, orang pembawa sial kau, pergeseran gelombang. Mengapa? Aku tidak bisa menerima ini. Ini konyol. Ahahaha, anggur, ayo cepat. Mengapa? Saat kematian perlahan bergerak semakin dekat ke Sektler Timedream, dia mulai menjadi benar-benar gila. Meskipun Winesage bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke Ning, dia masih beberapa hari yang lalu. Sektler Timedream tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Adapun Daolord tertinggi lainnya, mereka bahkan tidak berani bergerak terlalu dekat dengan Ning. Saka, Snowjoy, King Freyak, dan Timedream, keempat Daolord tertinggi ini telah menyerang Dark North. Dan apa yang telah terjadi? King Freyak meninggal. Saka dan Snowjoy sangat takut untuk melarikan diri. Dan Timedream telah dikejar sampai ke ambang kematian. Sesuatu seperti ini sudah lebih dari cukup untuk menakuti sebagian besar Daolord. Daolord tingkat kedua bahkan tidak berani berpikir untuk terlibat, sementara bahkan para Daolord tertinggi pun menjadi gugup. Kemungkinan besar, hanya Winesage yang tidak merasa takut sama sekali, tetapi dia masih harus tiba di sini tepat waktu. Bagaimana mungkin semuanya berakhir dengan kematianku di sini? Aura Sektler Timedream terus melemah. Dia sekali lagi berubah menjadi siluet cahaya humanoid, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap langit dengan sedih. Pedang cahaya tanpa ampun Ning sekali lagi datang melolong ke arahnya, memotong ke arah siluet cahaya humanoid. Siluet cahaya humanoid perlahan mulai redup. Dark North, hari ini aku akan mati di tanganmu tapi di masa depan, kamu juga akan mati. Ahaha siluet cahaya Sektler Timedream tertawa terbahak-bahak saat dia terus menjadi semakin redup. Pada akhirnya siluetnya benar-benar menghilang, hanya menyisakan beberapa harta sihir. Ning melambaikan tangannya, mengumpulkan harta yang tersisa. Sebelum mati, Sektler Timedream telah menggunakan semua segel dao dan harta sekali pakai lainnya. Karena dia tidak akan bisa melarikan diri, dia tidak ingin membiarkan kematiannya menguntungkan Ning lebih dari yang diperlukan. Hanya beberapa harta yang tidak bisa dipecahkan dan bahan berharga yang berakhir di tangan Ning. Ning berdiri di sana di udara, menatap puncak gunung yang jauh. Dia tetap sangat tenang. Dia masih bisa merasakan Ninedus Sektler dalam dunia realnya, dan sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, saudara Ninedus, tunggu. Tetap bertahan. Dan kakak Soleski, Ning juga bisa merasakan Daolord Soleski tetap bermeditasi di tempat yang berbeda. Begitu kamu keluar, aku akan mengharapkan penjelasan darimu. Dia memang membuat terobosan, itulah sebabnya dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Dia telah mengalahkan Saka dan Snowjoy, lalu membunuh King Freyak dan Timedrim. Tetapi jika dia tidak membuat terobosan itu, dia dan Ninedus akan tamat. Kakak Soleski, aku akan meminta penjelasan darimu. Ning cukup tenang setelah membunuh Timedrim, tetapi Daolord lain yang tak terhitung jumlahnya di alam gelombang pergeseran semuanya dalam keadaan syok. Dia telah melawan 4 Daolord tertinggi sendirian dan menang. 2 melarikan diri dalam ketakutan sementara 2 lainnya, King Freyak, dan Sektler Timedrim, telah mati. Ketika Raja Gors meninggal, itu karena dia kalah jumlah. Ning, bagaimanapun, telah kalah jumlah, dan dia malah membunuh 2 penyerangnya, Daolord tertinggi keduanya. Ini benar-benar berbeda. Daolord Dark North juga berlatih sebagai penggarap Air Force. Proyeksi dunia hatinya bahkan lebih kuat dari Sektler Timedrim. Daolord Dark North ahli dalam salah satu seni pembunuhan legendaris itu. God Sensei tidak dapat menemukannya, memungkinkan dia untuk diam-diam muncul di depan Anda tanpa jejak sama sekali. Dia benar-benar menakutkan. Daolord Dark North juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, dia mampu mengalahkan 4 Daolord tertinggi sekaligus. Segala macam berita menyebar ke seluruh negeri. Daolord lain yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keadaan ngeri saat Daolord tertinggi yang menakutkan muncul di tengah-tengah mereka. Kekuatan jantungnya cukup kuat sehingga semua Daolord tingkat kedua berada dalam keadaan teror, serta beberapa Daolord tertinggi. Bahkan jika kamu ahli dalam melarikan diri, lalu bagaimana? Jika Anda tidak mampu menahan kekuatan hati Ning, Anda masih akan binasa. Seni pembunuhannya menimbulkan ketakutan di hati para Daolord tertinggi, sementara keterampilan bertarung jarak dekat tanpa cacat. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Radiant King, Sektler Timedrim, Palace Lord Dawnstar, dan yang lainnya. Dia adalah seseorang yang sangat menakutkan, dia bisa dibicarakan dengan nafas yang sama dengan Winesage. Jika Winesage tidak memiliki harta alam semesta, posisinya mungkin dalam bahaya. Hampir semua Daolord tertinggi di era ini berada dalam alam pergeseran gelombang, dan ini tentu saja menarik perhatian berbagai anisasi, termasuk Istana Dewa. Di atas jembatan immortal yang jauh di dalam Istana Dewa yang jauh. Seorang tetua berjubah hitam dan alien botak berbulu emas duduk di jembatan ini, minum anggur. Di sebelah mereka ada sebuah cermin besar yang menampilkan gambar dari apa yang terjadi di dalam alam pergeseran gelombang. Mereka dapat dengan jelas melihat adegan Ning bertarung melawan 4 Daolord tertinggi serta pembunuhan Timedrimnya. Kakak Blackcloud, anak Dark North ini cukup tangguh. Dia bahkan lebih tangguh dari muridmu, kata alien berbulu emas dengan nada memuji. Dalam pertempuran jarak dekat saja, muridku harus setara dengannya. Masalahnya, anak Dark North ini sangat seimbang di setiap area. Dia tanpa cacat. Serangan muridku mungkin sedikit lebih kuat, berkat pedang darahnya itu pria berjubah hitam, berambut hitam itu berhenti sejenak saat dia memberikan evaluasinya. Tetap saja hanya orang-orang seperti dia yang seimbang dan sempurna yang mampu bertahan untuk waktu yang lama. Seni pedangnya benar-benar tanpa cacat dan sempurna dalam segala aspek. Sepakat, alien botak berbulu emas itu mengangguk. Daolord Dark North ini juga secara bersamaan berlatih sebagai penggarap kekuatan jantung, dan memiliki kekuatan jantung yang sangat kuat. Penatua berjubah hitam itu mengangguk. Saya merasa seolah-olah saya melihat kedatangan kedua Winesage. Winesage juga seperti ini, tetapi dia sekarang memiliki harta alam semesta. Tanpa itu, akan sulit bagiku untuk mengatakan mana dari keduanya yang lebih kuat. Mereka harus bertarung habis-habisan, kata alien berbulu emas itu. Sekarang dia memiliki harta alam semesta itu, dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Sayang sekali, pangkat tertinggi dari Daolord nomor 1 adalah dimiliki oleh seorang Daolord dari Kerajaan Kegelapan. Penatua berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Meskipun Dark North adalah anggota Kerajaan Bright Sore, dia masih anggota aliansi Dao kita. Aliansi Dao adalah anisasi yang sangat santai. Seseorang dapat bergabung dengan Kerajaan Bright Sore atau bahkan para pembudidaya kuno tanpa menimbulkan banyak keributan. Namun, bergabung dengan Kerajaan Ionian atau Kerajaan Kegelapan adalah hal yang tidak boleh. Anisasi-anisasi itu adalah musuh bebuyutan. Saya harus mengubah daftar lagi. Alien berbulu emas itu menghasilkan buku emas itu sekali lagi. Saya telah mengubah daftar lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir daripada yang saya lakukan dalam ribuan siklus kekacauan terakhir. Dia membuka buku itu. Buku itu penuh dengan deretan nama. Dia mengisi buku itu dengan energi keabadiannya, dan nama-nama itu langsung mulai berubah sekali lagi. Ketika mereka melakukannya, semua bawahan Istana Dewa lainnya menerima pemberitahuan dan mulai menyebarkan berita. Di Endless Territories, ini adalah daftar terbaru.
Daolord teratas Winesage. Daolord kedua Daolord Dark North. Daolord ketiga Palace Lord Dawnstar. Daolord keempat Daolord Dreamlore. Daolord kelima Raja Radiant. Daolord keenam Daolord Skyax. Daolord ketujuh Daolord Tigrone. Daolord kedelapan Vinqueen Dustrain. Daolord kesembilan Star King. Daolord ke-10 Palace Lord Cloudwalker. Daolord ke-11 Raja Cliffbank. Daolord ke-12 Raja Wu. Daolord ke-13 Daolord Saka. Pembaruan peringkat Daolord ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah tak berujung. Di atas planet kekacauan es. Planet ini telah membeku menjadi bola es padat selama triliunan tahun, dan angin dingin setajam pisau menyapu permukaannya. Dua sosok duduk di atas planet ini saling berhadapan. Yang pertama adalah seorang lelaki tua berjanggut putih yang memiliki 6 tanduk di kepalanya dan yang mengenakan jubah bersalju. Ini adalah Hegemon Bright Sore. Orang lain di depannya adalah seorang pria muda bertanduk tunggal yang mengenakan jubah biru tua. Pemuda itu memiliki beberapa sisik di wajahnya, dan matanya sepertinya mengandung bintang-bintang itu sendiri. Dia memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Bright Sore, Realm Everse milikmu ini benar-benar memiliki beberapa Daolord yang luar biasa. Pemuda bertanduk itu tersenyum. Winesage itu bukan hanya penggarap Herforce, dia juga memiliki harta alam semesta. Satu-satunya hal yang dibutuhkan anak, Dark North, adalah harta alam semesta. Begitu dia mendapatkannya, dia akan menjadi setara dengan Winesage. Haha, Bright Sore Hegemon mulai tertawa. Welkin, apakah kamu tahu berapa lama Dark North telah berlatih? Berapa lama? Pemuda bertanduk itu terkejut. Pemeringkatan publik bahkan tidak memasukkan teknik khusus masing-masing kultivator, apalagi detail seperti berapa lama mereka telah berkultivasi. Kurang dari siklus kekacauan, kata Bright Sore Hegemon. Lebih tepatnya, selama kurang dari 100 juta tahun. Apa? Pemuda bertanduk itu berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Saya telah mengunjungi tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya saat berkeliaran di kegelapan besar yang luas, termasuk beberapa alam semesta alternatif. Untuk berlatih menjadi Daolord dari langkah keempat, terutama salah satu dari kekuatan seperti itu, tanpa pertanyaan, setiap orang yang saya temui menghabiskan banyak waktu untuk mencapai level seperti itu. Samsara Daolord setiap langkah yang mereka ambil sangat sulit dan lebih sulit dari yang terakhir. Untuk pergi dari langkah ketiga ke langkah keempat khususnya membutuhkan banyak waktu. Bagaimana dia bisa mencapainya dalam waktu kurang dari 100 juta tahun? Tapi itulah kebenarannya. Dia milik kerajaan Bright Soreku. Bright Sore Hegemon tumbuh lebih sombong. Terkesan belum. Periode waktu yang begitu singkat. Pemuda bertanduk itu berkata dengan lembut, dia pasti mengalami beberapa keadaan khusus, seperti memasuki wilayah di mana waktu secara alami mengalir jauh lebih cepat dari biasanya. Tampaknya bagi kita seolah-olah kurang dari 100 juta tahun telah berlalu, tetapi dalam kenyataannya dia pasti telah berlatih ribuan kali lebih lama. Mungkin, Hegemon Bright Sore terkekeh. Bahkan jika itu benar, itu masih waktu yang sangat singkat. Great Dark yang tak berujung mengandung kemungkinan tak terbatas. Bahkan Hegemon harus perlahan-lahan melewatinya, dan menjelajah ke alam semesta lain sangat sulit. Juga akan ada sejumlah zona bahaya khusus yang unik di dalamnya. Biasanya, para pembudidaya paling banyak berlatih 100 kali lebih cepat daripada aliran waktu normal, tetapi beberapa zona alami yang dihasilkan oleh kegelapan besar dapat mempercepat waktu menjadi 10.000 kali lebih cepat dari biasanya, atau bahkan lebih cepat. Ini adalah kekuatan alam yang tak terlukiskan. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di wilayah tak berujung yang tahu bahwa Ning sebenarnya hanyalah seorang Daolord dari langkah ketiga. Sebenarnya masuk akal baginya untuk melatih ini dengan cepat dari langkah pertama ke langkah ketiga, mengingat dia mendapat bantuan dari pedupaan batu reuni. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Daolord yang sangat berbakat saat mengunjungimu di alam semestamu. Pemuda bertanduk dengan cepat menjadi tenang, karena sekarang dia benar-benar telah melihat terlalu banyak hal menakjubkan. Tetap saja, sangat sulit bagi para Daolord tertinggi ini untuk berhasil di Daomerge. Mengingat betapa berbakatnya mereka, jika mereka berhasil, mereka akan langsung mencapai level kita. Benar, Hegemon Bright Sore mengangguk. Level mereka, bahkan dalam kegelapan besar yang tak berujung, mereka berdiri di antara puncak kekuatan di antara para ahli. Jauh, terlalu sulit bagi Daolord tertinggi untuk mencapai level mereka. Kemunculan Voidsea Jade Cells dalam alam pergeseran gelombang telah membuatku mendengar bisikan takdir, membangunkanku dari tidurku, kata pemuda bertanduk itu. Alam pergeseran gelombang jelas bukan tempat sesederhana yang kamu bayangkan. Aku samar-samar bisa merasakan sesuatu juga. Bright Sore Hegemon juga mengerutkan kening.
Aku benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan Wafesif. Pergeseran gelombang telah mencapai tingkat seperti itu dalam daun numerensi sejauh ini, terlalu banyak kekuatan besar yang meminta bantuannya. Saya tidak akan terkejut jika dia memimpin lebih banyak misteri daripada kita berdua, kata pemuda bertanduk itu. Mari kita lihat dan lihat untuk saat ini. Mari kita lihat rahasia apa yang dimiliki oleh alam pergeseran gelombang, untuk membuat kita merasakan sesuatu. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan pergi. Kamu sudah pulih dari lukamu? Hegemon Bright Sore bertanya. Lebih atau kurang? Pemuda bertanduk itu tersenyum. Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk tidur di alam semestamu. Sekarang saya sudah bangun, saatnya saya pergi. Sungguh disayangkan. Saya hampir menjadi penguasa alam semesta alternatif itu. Jika saya berhasil, saya akan menjadi Lord Otterverse. Sayangnya, pada akhirnya saya dikepung dan diserang oleh orang lain. Untungnya, saya berhasil melarikan diri tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mati di sana. Setiap kali ada perang untuk menguasai negara lain, sejumlah besar orang akan binasa. Bright Sore Hegemon menggelengkan kepalanya. Saya telah memilih untuk tetap tinggal di tanah air saya selama ini. Jaringan informasi saya tidak sebaik milik Anda. Sampai saat ini, saya belum mengambil bagian dalam satu pun dari perjuangan itu. Bright Sore, mengingat seberapa kuat kamu, bahkan jika kamu gagal, kamu masih bisa melarikan diri dengan sukses. Bahkan aku tidak cocok dengan kemampuan melarikan diri ruang waktumu, kata pemuda bertanduk itu. Itulah sebabnya aku memberitahumu, dulu, bahwa kamu harus pergi bertualang di sisiku. Ketika Anda mengunjungi lebih banyak tempat dan mendapatkan lebih banyak teman, Anda secara alami akan memiliki jaringan informasi yang lebih besar. Akhirnya, Anda sendiri mungkin menjadi Lord Otterverse. Bukankah itu luar biasa? Saya terlalu khawatir tentang klan saya, kata Hegemon Bright Sore. Kamu terlalu banyak membebani dirimu sendiri, kata pemuda bertanduk itu. Lihat saya, lihatlah betapa bebas dan santainya saya. Aku juga seorang Chaos God Beast, tapi aku sudah pergi ke tempat yang jauh lebih banyak darimu. Hidupku hampir tidak melelahkan seperti hidupmu. Kami Chaos God Beast dimaksudkan untuk menjelajah melalui bintang-bintang sendirian. Siapa yang peduli dengan yang lain? Cukup bagiku untuk bahagia, kan? Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Hegemon Bright Sore tersenyum. Oh, benar. Sudahkah Anda menemukan 6 materi yang saya minta untuk Anda cari? Pemuda bertanduk itu bertanya, 6 bahan itu pernah muncul di alam semestamu ini. Saya telah menemukan 5 di antaranya, kata Bright Sore Hegemon. Barang-barang ini semuanya sangat langka. Saya telah mengunjungi begitu banyak tempat tetapi masih belum dapat memperoleh ke-6-nya. Pemuda bertanduk menggelengkan kepalanya, tidak senang. Hanya ketika saya memiliki semua bahan ini, saya dapat sepenuhnya menguasai Empyrean yang 9Ki saya. Jika aku sudah menguasainya selama perjuangan terakhir itu, aku mungkin sudah menjadi Lord Otterverse sejak lama. Empyrean yang 9Ki adalah salah satu seni rahasia tertinggi yang pernah ada. Itu tidak akan dikuasai semudah itu, Bright Sore Hegemon tertawa. Saya khawatir Anda harus melanjutkan perjalanan Anda melalui kegelapan besar dan mengunjungi beberapa tempat lagi. Aku tidak akan menjadi satu-satunya. Alam semesta milikmu ini akan segera dimusnahkan oleh roda-roda yin yang samsara. Pada saat itu, Anda harus memimpin orang-orang muda ini untuk berkeliaran di dunia yang luas juga, kata pemuda bertanduk itu. Roda yin yang samsara. Bright Sore Hegemon ragu-ragu, lalu perlahan mengangguk. Mereka adalah salah satu bencana alam paling menakutkan yang pernah dilahirkan oleh kekacauan primordial tanpa akhir. Kultivator tidak dapat menahan kekuatan mereka. Saya akan mencoba untuk mengulur waktu sebanyak yang saya bisa, tetapi jika memang tidak ada yang bisa dilakukan maka saya benar-benar harus pergi berkeliaran juga. Jangan bicara tentang penundukan yang menyedihkan seperti itu. Hegemon Bright Sore tersenyum. Mari kita tetap fokus pada alam pergeseran gelombang. Mengingat bahkan kamu merasakan sesuatu yang aneh tentangnya, itu pasti menyimpan rahasia penting di dalamnya. Lumayan, pemuda bertanduk tumbuh bersemangat juga. Di depan mereka ada gambar mengambang dari adegan yang terjadi di alam pergeseran gelombang, dan di tengahnya adalah adegan Jining melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Saat ini, Ning adalah pusat perhatian dari hampir semua kekuatan utama di seluruh wilayah tak berujung. Bahkan beberapa kaisar abadi yang tertutup mengawasinya. Astaga, Ning tidak tahu dan tidak peduli tentang ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah melarikan diri dari 9 lapisan sesegera mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu proyeksi Heartward demi satu turun ke atasnya, dengan yang terkuat di pusat dikendalikan oleh Winesage.
Ning tidak punya pilihan selain mengecilkan proyeksi hatinya sendiri untuk melawan proyeksi mereka. Sejak Timedrim meninggal, ada 3 penggarap Air Force yang tersisa di antara para Daolord tertinggi Jining, Winesage, dan Palace Lord Cloudwalker. Cloudwalker adalah penguasa istana hati kerajaan Bright Sore, yang berarti dia secara alami adalah anggota kerajaan dan terikat oleh sumpah darah kehidupan untuk tidak membunuh anggota lain. Dengan demikian, Cloudwalker belum melakukan apapun pada Ning. Dalam hal hanya proyeksi Heartward saja, Ning sebenarnya sedikit lebih unggul dari Winesage. Tetapi jika dia memperluas proyeksi dunia hatinya dan membuatnya terlalu besar, kekuatan proyeksinya akan turun. Saat ini, lebih dari 20 Daolord Air Force tingkat kedua bekerja sama untuk menekan Ning. Hanya 4 atau 5 dari mereka yang bekerja bersama menyamai kekuatan Daolord tingkat pertama. Namun, proyeksi Heartward ini adalah kekuatan energi yang sebenarnya tidak bisa digabungkan bersama. Dan jika Ning mengecilkan jejak proyeksi Heartward-nya sendiri, musuhnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kau tidak akan bisa kabur, Dark North. Sebuah suara dingin terdengar jauh. Saka dan yang lainnya berhasil mengikatmu cukup lama. Kami sudah memasang penjagaan besar di sekitar area sekitar, dan saya cukup dekat dengan Anda. Saya pikir Anda dan saya harus memiliki sedikit duel. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan membiarkanmu pergi dan menghentikan pengejaranku padamu. Tanpa kehadiranku, para Daolord tertinggi lainnya mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padamu sama sekali. Anggur, Ning terus melarikan diri dengan kecepatan 100 kali cahaya. Dia balas membentak, kamu ingin melawanku. Kalau begitu, tangkap aku dulu. Ning pasti tidak akan melambat. Lagi pula, dia tidak yakin dengan peluangnya melawan Winesage. Jining terus melarikan diri. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa regu Daolord, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani melawannya. Semua orang tahu bagaimana dia bisa melawan 4 Daolord tertinggi dan membunuh 2 dari mereka ini berarti bahwa Daolord Dark North pasti terlalu kuat untuk mereka lawan. Semuanya akan tergantung pada Winesage. Inilah yang dipikirkan oleh para Daolord yang tak terhitung jumlahnya. Peringkat Palace Lord Dawnstar sekarang berada di urutan kedua setelah Ning dan Winesage. Dia membawa parang raksasa di punggungnya sambil duduk dalam posisi lotus di puncak gunung, menatap ke kejauhan saat seberkas cahaya melintas. Itu adalah Jining. Ning bahkan melirik Dawnstar. Hati-hati, Dark North. Dawnstar tersenyum padanya. Terima kasih, kata Ning, lalu terus melarikan diri. Dawnstar tersenyum saat melihat Ning pergi. Dia adalah anggota kerajaan Bright Sore, tidak mungkin dia akan menghentikan Ning. Istana abadi sebenarnya telah menempatkan Dark North di atasku. Saya ingin melihat seberapa tangguh dia. Dawnstar berubah menjadi seberkas cahaya yang berada pada jarak terhormat di belakang Ning. Winesage nyaris tidak bisa mengalahkanku. Sekarang dia memiliki harta alam semesta, saya bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang telah dia capai. Dawnstar sangat ingin melihat seperti apa hasil pertarungan Ning melawan Winesage nantinya. Harus dipahami bahwa peringkat yang diberikan oleh Istana Dewa memang mengandung aturan tak terucapkan tertentu. Misalnya, jika Anda mengalahkan seseorang dalam pertempuran terbuka, Anda akan mengambil peringkat mereka, seperti ketika Daolord Grimlore mengalahkan Radiant King. Cara lain untuk mendapatkan peringkat adalah dengan diakui oleh Daolord lain yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi Ning melawan 4 Daolord tertinggi sekaligus dan bahkan membunuh Timedrim dan King Freyak adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Palace Lord Dawnstar dan yang lainnya. Dengan demikian, banyak Daolord lainnya semua mengakui bahwa Ning adalah yang kedua setelah Winesage dan karena itu ia berada di peringkat nomor 2 dalam daftar. Secara umum, tanpa resolusi nyata untuk bertarung, seseorang tidak akan diberi peringkat. Sekte Ninedus dan Daolord Snowjoy sama-sama sangat kuat, tapi sejauh ini tak satu pun dari mereka benar-benar mengalahkan salah satu Daolord peringkat teratas. Ninedus telah dikelilingi oleh King Freyak, Snowjoy, dan Saka, dia tidak benar-benar bisa mengalahkan salah satu dari mereka, sementara pertarungannya dengan Vinku Industrain juga tidak meyakinkan. Di mana dia harus diberi peringkat? 8, 9, 10. Ini adalah masalah perselisihan. Anda harus diakui secara publik oleh Daolord lain, atau mengalahkan Daolord peringkat dalam pertempuran terbuka. Dia secara terbuka diakui lebih unggul dari saya, renung Dawnstar pada dirinya sendiri. Mengingat hati Daoku, kekuatan jantungnya seharusnya tidak bisa mengguncangku sama sekali. Untuk pertarungan jarak dekat aku benar-benar tidak takut pada Dark North sama sekali. Mereka benar-benar menempatkannya di atasku. Saya harus mencari kesempatan untuk bertanding dengannya, lalu mengalahkannya. Palace Lord Dawnstar adalah orang yang sangat bangga.
Dia secara alami tidak mau menerima hasil peringkat baru ini sama sekali. Winesage dan Dawnstar sudah berperingkat di atasku. Sekarang, bahkan Dark North berada di peringkat di atasku. Seorang pemuda berjubah merah mencengkeram pedang berwarna darah sedang melotot ke kejauhan, keinginan untuk melakukan pertempuran terpancar darinya. Aku benar-benar mengalahkan Radiant King. Satu-satunya masalah adalah, aku belum benar-benar bertemu Dawnstar atau Dark North. Daolord Dreamlore sangat sombong. Dia tidak ingin repot-repot menantang Daolord biasa. Yang pertama dia tantang adalah Radiant King, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada harta dari alam pergeseran gelombang yang muncul. Pada akhirnya, dia benar-benar menang. Saat ini, dia ingin menantang Dawnstar dan Dark North. Jika dia menang, dia kemudian akan menantang Winesage. Tidak ada yang bisa menghentikan pedangku. Daolord Dreamlord dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Suara mendesing. Dia terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi, tapi dia masih cukup jauh dari Ning dan Dawnstar. Saat ini, Ning dan Dawnstar terletak dekat satu sama lain, sementara Winesage hanya berjarak 2 hari dari posisi Ning. Adapun Daolord Dreamlore, dia masih lebih dari 10 hari lagi. Winesage tahu persis di mana Ning berada, tapi Ning tidak tahu di mana Winesage berada. Lebih dari 20 Air Force Daolord tingkat kedua menggunakan proyeksi Heartward mereka untuk menekannya, memaksanya untuk membuatnya lebih kecil dan membuatnya tidak mungkin untuk benar-benar menemukan Winesage. Suara mendesing. Ning terbang hanya beberapa meter di atas perairan sungai yang luas dan keruh. Wajah Ning tiba-tiba menegang sedikit. Dia berhenti, menatap ke kejauhan. Sosok lain telah muncul di atas permukaan sungai. Ini adalah pria yang mengenakan jubah hitam kuno yang ditutupi dengan diagram tertentu. Rambut pria itu agak acak-acakan, dan matanya tampak agak buram. Dia terlihat sangat tidak terawat, tetapi hanya dengan berdiri di sana dia entah bagaimana menjadi pusat dari dunia yang luas ini. Seolah-olah dia adalah hegemon tanah ini. Anggur, gumam Ning lembut. Utara gelap. Winesage tersenyum, tatapannya perlahan menajam. Kamu tidak akan bisa lolos dari pertarungan ini. Menarik. Unggulan teratas melawan unggulan kedua. Bright sore hegemon dan pemuda bertanduk itu terus melihat hal-hal yang terjadi dari posisi mereka di atas planet yang membeku itu. Winesage mendekati akhir masa hidupnya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Begitu dia mati, Dark North akan menjadi peringkat nomor 1. Kesempatan untuk menyaksikan mereka berdua bertarung memang merupakan kesempatan langka. Alien botak, berbulu emas dan berjubah hitam, sesepuh berambut hitam di dalam istana dewa dari aliansi Dao juga menonton dengan penuh semangat. Di wilayah tak berujung, semua orang dari Daolord hingga hegemoni memperhatikan pertarungan ini. Tentu saja, para Daolord tidak akan bisa benar-benar menyaksikan pertarungan secara langsung atau mengetahui detailnya, tapi mereka masih menunggu untuk melihat seperti apa hasilnya. Daolord teratas melawan Daolord kedua. Yang pertama telah berdiri di atas peringkat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang memiliki harta alam semesta. Yang lain telah berlatih untuk waktu yang sangat singkat dan tiba-tiba menjadi terkenal, dan baru saja membunuh King Freyak dan Timedrim beberapa saat yang lalu. Momentumnya sepertinya tak terbendung. Di atas sungai yang luas itu, Ning dan Winesage saling menatap dari jauh, tidak berani meremehkan satu sama lain. Sudah sangat lama sejak saya kehilangan siapapun. Dawnstar dan Radiant King sangat dekat denganku dalam hal kekuasaan, tetapi mereka masih sedikit lebih lemah. Keinginan untuk melakukan pertempuran membara di mata Winesage. Meski suaranya cukup tenang, namun masih bergema di udara di atas sungai ini. Alasan mereka lebih lemah adalah karena keduanya bukan penggarap Air Force. Anda, bagaimanapun, adalah penggarap Air Force. Anda memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Tapi tentu saja itu hanya jika aku menolak untuk menggunakan harta alam semestaku. Winesage tertawa dengan tenang. Jangan khawatir. Untuk saat ini, saya tidak akan menggunakannya. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya ketika saya tidak menggunakan harta semesta saya, Anda harus pergi ke depan dan menyerahkan segelnya. Jarang bagiku untuk bertemu lawan yang layak. Aku tidak ingin membunuhmu. Kata-kata Winesage tenang tetapi dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan yang tak terkalahkan. Bahkan tanpa harta alam semestanya, dia masih tak terkalahkan di antara sesama Daolord. Sekarang setelah dia memilikinya, dia benar-benar memandang rendah semua yang disebut rekan-rekannya. Dia sekarang umumnya menghabiskan waktunya dengan Kaisar Abadi kuno dan jarang berinteraksi dengan Daolord. Haha, kamu tidak ingin membunuhku. Kami bahkan belum bertarung. Apa yang membuatmu begitu yakin bisa membunuhku? Bahkan jika Anda menggunakan harta semesta Anda masih tidak akan bisa melakukan apapun untuk saya.
Ning mendengus dingin. Mari kita potong omong kosong itu. Ambil ini. Suara mendesing. Ning menghilang ke udara tipis. Itu seni pembunuhan. Wajah Winesage sedikit menegang. Ledakan. Seketika, aura cahaya berdarah yang luar biasa tersapu dari Winesage, serta proyeksi dunia hati yang dipenuhi dengan esensi kegelapan dan kematian. Keduanya bergabung bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara ledakan terdengar. Ning telah menggabungkan 9 seni barunya dengan proyeksi dunia hatinya, sementara Winesage telah menggabungkan seni cahaya darahnya dengan proyeksi dunia hatinya. Keduanya bentrok satu sama lain, dengan Ning memegang sedikit keuntungan. Namun, lingkaran cahaya berdarah di sekitar Winesage masih mampu mempertahankan diameter sekitar 10.000 kilometer. Siluet Ning tiba-tiba muncul di luar bidang cahaya berdarah itu. Seni rahasiamu cukup kuat, Ning memuji. Energi dari seni cahaya darah dan proyeksi dunia jantung bekerja sama dengan mulus untuk menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Jika Ning memasuki jangkauannya, dia akan diserang olehnya. Lawan masa lalunya, seperti Timedrim dan Saka, memiliki seni rahasia dan proyeksi hati yang lebih lemah daripada Ning. Akibatnya, mereka menderita karenanya dalam pertempuran. Seni rahasiamu bahkan lebih kuat, tetapi efek tambahannya lebih rendah dari milikku. Winesage mengangguk. Seni rahasia milikku ini dikenal sebagai domain Asura, dan kekuatan hatiku dan bergabung dengan sempurna bersamanya. Musuh yang berbenturan denganku tidak hanya harus menghadapi tekanan dari proyeksi dunia hatiku dan domain Asura, mereka juga harus menanggung serangan jantung dariku. Domain Asura. Ning mengangguk. Dia telah mendengar tentang beberapa serangan tertinggi Winesage sebelumnya. Ketika penggarap Air Force tidak dapat secara efektif menggunakan serangan brute force atau ilusi, mereka perlu menggunakan metode yang lebih lembut dan lebih berbahaya. Domain Asura Winesage adalah contoh yang bagus untuk ini. Ini adalah teknik yang menggabungkan seni rahasia dan kekuatan jantung, memberikannya efek penekan yang sangat kuat dan juga efek korosif yang menyerang jiwa. Setiap kultivator yang terperangkap di dalamnya akan semakin mudah tersinggung saat pertarungan berlangsung. Dampak pada emosi mereka ini akan menyulitkan mereka untuk tetap berada dalam kondisi terbaik saat bertarung dan melepaskan kekuatan penuh mereka, yang mengakibatkan mereka kalah. Rencana Ning sendiri adalah menguasai teknik Hairsworth dan melakukan hal yang sama. Dia telah memperoleh wawasan tingkat dasar sejak lama, tetapi tahap selanjutnya sangat sulit. Sampai saat ini, dia tidak menghabiskan cukup waktu untuk itu. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk maju dari langkah ketiga ke langkah keempat sebagai seorang Daolord. Dia akan punya banyak waktu untuk mengerjakan art Hairsworth. Berbicara itu murah. Semua pembicaraan di dunia tidak akan membuatmu lebih kuat. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya kamu miliki. Ning segera mewujudkan 3 kepala, 6 lengan dan memegang 6 pedang Northbow di tangannya. Ledakan. Ning melepaskan 9 seni Noves Sense dan proyeksi hatinya pada saat yang sama. Ning dan Winesage dengan cepat mulai bergerak lebih dekat dan lebih dekat satu sama lain. Seni rahasia dan proyeksi hati mereka saling bertabrakan seperti dua dunia bertabrakan. Bodoh amat. Ning sangat gagah berani saat dia langsung menuju Winesage, segera menggunakan Omega Sword Dao Heavenbreaker miliknya. 6 pedang Northbow miliknya dipenuhi dengan kekuatan yang sepertinya tidak ada habisnya, dan semua kekuatan itu meledak seperti rangkaian gunung berapi menuju Winesage. Winesage terus berdiri di sana. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sedikit menyipit. Dia tidak bergerak untuk menghindari Omega Sword Dao Heavenbreaker. Sebagai gantinya, dia memanifestasikan total 6 lengan dan perlahan mengangkatnya tinggi-tinggi. Keenam tangannya tampaknya mengandung kekuatan yang aneh dan luar biasa di dalamnya. Jika hanya pembudidaya tingkat dunia yang hadir, jiwa dan jiwa sejati mereka dapat dimusnahkan hanya dengan menonton serangan ini. Jining, sebagai kekuatan utama pada tingkat yang sama dengan Winesage, tentu saja tidak perlu khawatir tentang ini. Memusnahkan. 6 tangan Winesage secara bersamaan membuka dan menyerang keluar. Bang! 6 pedang Northbow Ning mati-matian juga. Itu adalah tabrakan langsung dari serangan frontal. Ledakan. Ning dan Winesage keduanya terlempar ke belakang. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan bahkan penonton yang jauh seperti Palace Lord Dawnstar terpengaruh olehnya. Dawnstar mengungkapkan ekspresi terkejut telapak tangan pemusnahan, Winesage sangat mendominasi, tetapi Dark North sebenarnya mampu memblokirnya secara langsung. Keduanya benar-benar berjuang terhenti. Tidak buruk sama sekali. Ambil serangan lain dariku. Winesage menemukan pijakannya di atas air, lalu menyerang ke depan sekali lagi saat keenam lengannya terentang dengan lambat, lembut seperti sayap seekor rok.
Suara mendesing. Winesage bergerak semakin dekat ke Ning, membawa gelombang kekuatan hantu bersamanya. Tubuhnya melahirkan segudang bayangan-bayangan, dan 6 lengannya tampak berubah menjadi kabur yang tak terhitung jumlahnya, hampir seolah-olah dia memiliki ribuan lengan. Setiap tangan menggunakan kuda-kuda yang berbeda, seperti cakar, telapak tangan, atau dorongan lembut. Winesage meluncur ke arah Ning seperti hantu atau mimpi, tangannya yang tak terhitung jumlahnya menjangkau ke arahnya. Jika telapak tangan pemusnahan mewakili yang terbaik dalam penghancuran gaya yang keras, agresif, maka teknik ini mewakili yang terbaik dalam serangan gaya yin yang lembut. Bawa itu, Ning sangat senang melihat ini. Dia menyerang langsung ke arah Winesage, 6 pedang North Bow miliknya berubah menjadi tidak terduga, fana, dan tembus cahaya, menghilang dan muncul kembali tanpa alasan atau alasan. Memotong, 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 memotong. Setiap kali pedang Ning dan telapak tangan Winesage bertabrakan, tabrakan itu sangat lembut dan lembut. Keduanya menggunakan serangan gaya yin yang sangat lembut tapi setiap serangan dipenuhi dengan niat membunuh. Seni penghindaran bayangan Ning lahir dari sikap tanpa bayangannya. Saat ini, Omega Sword Dao Shadows miliknya mampu menggunakan semua jenis energi. Itu terampil dalam pengalihan energi dan benar-benar tidak dapat diprediksi, menjadikannya serangan paling lembut dan gaya yin. Keduanya seperti sepasang penari. Setiap bentrokan sangat lembut dan gerakannya sangat lembut, tetapi keduanya bergerak seperti kabur yang sangat cepat. Winesage melahirkan bayangan berfluktuasi yang tak terhitung jumlahnya sementara Ning kadang-kadang menghilang dan kemudian dipaksa untuk muncul kembali karena domain Asura. Menarik. Palace Lord Dawnstar yang jauh tertawa. Winesage memiliki 3 serangan mematikan. Telapak tangan pemusnahan, tarian Asura, dan mimpi kebangkitan, dengan setiap serangan lebih mematikan daripada yang terakhir. Meskipun telapak pemusnahan sangat mendominasi, mereka tidak mengandung cukup variabilitas dan fleksibilitas. The Asura Dance dan Dreamwalker Finger lebih tidak dapat diprediksi, tapi Dark North adalah Air Force Cultivator yang sangat kuat. Domain Asura hampir tidak berguna untuk melawannya, sehingga tarian Asura tidak dapat mencapai potensi penuhnya juga. Tari Asura adalah salah satu serangan Winesage yang paling kuat. Ketika dia bertarung melawan Dawnstar dan yang lainnya, dia biasanya akan terlebih dahulu melepaskan proyeksi dunia hatinya dan domain Asuranya. Ketika domain Asura digunakan dalam kombinasi dengan tarian Asura, musuhnya merasa sangat sulit untuk melakukan apapun padanya. Sepertinya dia harus mengandalkan jari Dreamwalker. Istana Lord Dawnstar mengangguk. Winesage mengandalkan pendirian ini untuk diakui sebagai Dao Lord nomor 1 dari wilayah tak berujung. Sama seperti bagaimana serangan pembunuh paling kuat dari Dao Lord Featherdress adalah Featherdress Soul Troll Melody, serangan paling mematikan Winesage adalah Dreamwalker Finger miliknya. Seharusnya, itu adalah serangan pembunuh yang tiba-tiba dia lakukan setelah mabuk dan bangun keesokan paginya. Dalam menghadapi serangan ini, bahkan orang-orang seperti Palace Lord Dawnstar dan Radiant King dikalahkan dan karenanya, Winesage menjadi Dao Lord nomor 1 dari wilayah tak berujung yang tak terbantahkan. Tapi tentu saja, Palace Lord Dawnstar dan Radiant King sama-sama memiliki serangan pembunuh yang menakutkan. Alasan mengapa Winesage masih bisa mengalahkan mereka terutama karena mereka akan terpengaruh oleh proyeksi dunia hatinya dan domain Asura ketika mereka melawannya. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah berkurang menjadi 60%-70% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Bisa dimengerti jika mereka berdua kalah darinya. Inilah sebabnya, dari sudut pandang sejarah, sebagian besar Dao Lord nomor 1 adalah penggarap Air Force. Meskipun musuh mungkin bisa menahan ilusi kekuatan jantung mereka dan serangan kekuatan jantung lainnya, musuh masih akan dilemahkan oleh proyeksi jantung dunia, yang menempatkan keduanya di lapangan bermain yang tidak rata. Suara mendesing. Gelombang melingkar keluar dari permukaan air. Ning dan Winesage baru saja berpisah setelah bentrokan lain. Winesage berdiri di sana di permukaan air, senyum di wajahnya. Dawnstar dan Radiant King juga berhasil menahan 2 serangan pembunuh pertamaku. Serangan terakhirku dikenal sebagai Dreamwalker Finger. Jika Anda bisa menahannya dan tetap tak terkalahkan, itu berarti Anda bahkan lebih kuat dari Dawnstar dan Radiant King. Dalam hal ini, saya akan menggunakan harta semesta saya untuk mengalahkan Anda, tapi tentu saja, jika Anda jatuh ke jari Dreamwalker Anda tidak akan layak melihat harta semesta saya. Jari Dreamwalker, Ning berkata dengan tenang, saya juga memiliki serangan pembunuh yang belum saya tunjukkan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Secara teknis, 3 sikap menyerang Ning, sikap Shadowless, sikap Heavenbreaker, dan sikap Blood Drop, semuanya berada pada level yang sama.
Namun, pedang Northbow miliknya telah berevolusi setelah menyerap pasir emas dari inti planet yang retak, menyebabkan kekuatan jurus Blood Drop meningkat 5 kali lipat. 5 kali lipat. Apa artinya itu? Sebagai Daolord dari langkah kedua, Ning mampu melampaui ruang dengan mudah. Sebagai seorang Daolord dari langkah ketiga, dia juga mampu menembus batas 100 kali kecepatan cahaya dengan mudah. Bahkan Daolord Saka telah dikalahkan dalam satu pukulan oleh serangan ini. Karena sifat khusus dari pedang Northbow, sikap Blood Drop adalah sikap menyerang Ning yang paling kuat. Oh, Winesage mulai bergerak. Kalau begitu terima pukulanku. Winesage seperti rok raksasa yang terbang menuju Ning dengan kecepatan kilat. Keenam tangannya terulur seperti cakar, masing-masing tangan datang dari arah yang berbeda. Ini tampak seperti serangan yang sangat santai dan lembut, tetapi ruang waktu di area lokal mulai bergetar dan bergetar. Harus diingat bahwa formasi pergeseran gelombang besar menyebabkan ruang waktu di dalam alam pergeseran gelombang menjadi sangat stabil, mencegah bahkan teknik ruang waktu merobek ruang waktu lokal. Untuk serangan tertinggi Winesage untuk dapat mempengaruhi ruang waktu secara lokal adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Meskipun serangan itu sangat ringan dan lembut, tampaknya memanggil semua kekuatan ruang waktu lokal. Masing-masing dari 6 serangan berisi kekuatan yang tak terbayangkan. Telapak tangan pemusnahan dan tarian Asura, keduanya mengandung unsur-unsur mendalam tertentu dari Dao kehancuran, tetapi, jari Dreamwalker mengandung esensi sejati dan kekuatan penghancur di dalamnya. Dalam sekejap itu menyentuh lawan, kekuatan penuhnya akan langsung dilepaskan. Pedang Omega Dao, tetesan darah. Ning tidak ragu sama sekali, segera melepaskan serangannya yang paling kuat. 6 pedang Northbow miliknya semuanya mengeksekusi gerakan ini, terbang keluar seperti garis cahaya yang menyilaukan. Setiap seberkas cahaya tampaknya mampu menembus ruang dan waktu, menyebabkan ruang waktu di daerah itu bergetar dan berguncang. Detik terakhir sebelum kontak, ujung 6 pedang Northbow mulai berputar sedikit. Ledakan. Mereka langsung meningkatkan kecepatan, menembus 100 kali kecepatan cahaya. Wajah Winesage berubah. Dia menembus batas dan menyerang lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya. Tapi Dark North berlatih di Dao of the Sword. Sejak kapan Dao of the Sword mampu menembus batas kecepatan? Secara umum, mereka yang mampu menembus batas itu dan bergerak atau menyerang lebih cepat dari 100 kali kecepatan cahaya sebenarnya terlatih dalam Dao of Light, seperti Radiant King atau Dao Lord Saka. Dao ini adalah Dao kecepatan untuk memulai. Seseorang yang terlatih dalam Dao of the Sword mampu menembus batas ini juga. Ini memaksa Winesage merasa sedikit cemas, tetapi sudah terlambat sekarang. Tidak ada mundur dari serangan ini. Bang, 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 bang. 6 ujung pedang Ning mengebor lurus ke arah ujung 6 jari Winesage. Mereka bertabrakan langsung. Ledakan. Sejumlah kekuatan yang mengerikan dilepaskan di kedua ujungnya, menghasilkan ledakan yang luar biasa. Apa? Palace Lord Dawnstar yang jauh sangat terkejut hingga matanya melotot. Ini tidak mungkin. Dia menyaksikan Winesage benar-benar terlempar ke belakang, menabrak permukaan sungai dan menyebabkan air di sekitarnya menghilang. Adapun Ning, dia terus mengejar Winesage dengan 6 pedang Northbow di tangan. Jari Dreamwalker benar-benar dikalahkan. Palace Lord Dawnstar hampir tidak bisa mempercayainya. Dia kalah dalam pertukaran frontal. Jika Winesage tidak memiliki harta alam semesta itu, Daolord Dark North seharusnya mendapat peringkat sebagai Daolord nomor 1 di Endless Territories. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Kedua tetua di dalam istana Dewa Aliansi Dao menghela nafas dengan takjub. Aku sudah berkeliaran di banyak tempat dan telah melihat banyak Daolord yang membuatku terpesona. Hari ini, saya telah melihat 2 lagi. Yang bernama Dark North, baginya untuk mencapai level seperti itu meski hanya berlatih kurang dari 100 juta tahun sungguh luar biasa. Baik Hegemon Welkin dan Bright Sore Hegemon juga menonton pertarungan ini. Winesage menghantam perairan sungai, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jari Dreamwalker, saya benar-benar dikalahkan. Di masa lalu, sebelum dia memperoleh harta alam semesta, dia telah memerintah tak terkalahkan, tapi hari ini, teknik tertingginya benar-benar telah dikalahkan. Dan dalam bentrokan langsung, tidak kurang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pedangnya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Winesage memiliki ekspresi campur aduk di wajahnya. Saat hidupku berakhir, Daolord paling kuat di era ini adalah Dark North. Dia telah menang dalam bentrokan frontal, tapi Jining tidak senang atau sombong tentang hal itu. Ini karena dia tahu bahwa serangan Winesage sama dalam hal kedalamannya.
Dia memiliki keuntungan karena pedang North Bow miliknya membuat jurus Blood Drop-nya sepenuhnya 5 kali lebih kuat dari biasanya. Namun, pada akhirnya, pedang North Bow bukanlah harta alam semesta, mereka hanya memenuhi syarat untuk berpotensi berkembang menjadi harta alam semesta di masa depan, dan mereka sangat kuat saat mengeksekusi jurus Blood Drop. Baginya untuk menang adalah hal yang biasa. Jika dia kalah, dia akan terkejut. Suara mendesing. Winesage terbang kembali ke tengah sungai, kembali ke bentuk normalnya yang berlengan dua. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan hitam muncul di tangannya. Alam bawah sadar Ning mulai memperingatkannya tentang bahaya yang luar biasa. Dia buru-buru berhenti. Winesage perlahan melayang untuk berdiri di atas air, senyum di wajahnya. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Jika bukan karena harta semesta saya tidak akan bisa menjaga posisi saya tetap aman di peringkat teratas. Dao Lord Dark North, aku sangat mengagumimu. Anda benar-benar layak memaksa saya untuk menggunakan harta semesta saya. Sarung tangan hitam di tangan Winesage mulai memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Adapun Ning, dia dengan hati-hati menatap sarung tangan hitam itu. Pedang Dark North miliknya hanya diperkuat saat menggunakan posisi Blood Drop, itu tidak memperkuat pendiriannya yang lain hampir sebanyak itu. Harta alam semesta sejati, bagaimanapun, akan memungkinkan setiap sikap diisi dengan kekuatan luar biasa. Ayo, mata Ning dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Saya sudah lama mendengar bahwa harta alam semesta sangat kuat, tetapi saya belum pernah mengujinya sendiri. Tunjukkan padaku betapa sulitnya harta alam semesta. Sesuai keinginan kamu. Winesage melambaikan tangan kanannya, wus. Sarung tangan kanan hitamnya tersapu, menyebabkan ruang waktu bergidik saat kegelapan benar-benar menutupi dunia di sekitar mereka. Telapak tangan yang menakutkan. Palace Lord Dawnstar yang jauh tercengang. Saya telah mendengar legenda harta karun semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat kekuatan salah satu dari mereka secara langsung. Di masa lalu, Winesage dan saya setara satu sama lain, tetapi saya sekarang tidak lagi cocok untuknya. Perbedaan kekuatan di antara kita cukup jelas. Dawnstar benar-benar merasa tidak berdaya saat melihat telapak tangan ini. Pedang dan skillnya fokus menyerang. Dia seharusnya ahli pertempuran jarak dekat terbaik di Endless Territories, spesialisasi ofensif. Tetapi ketika dia melihat Winesage menggunakan harta semestanya untuk mengeksekusi Extermination Palms, Dawnstar dapat merasakan bahwa kekuatan serangan ini jauh lebih menakutkan daripada miliknya sendiri. Jika dia telah dilampaui bahkan di bidang spesialisasinya, bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak berdaya? Sosok ilusi tiba-tiba muncul di langit di atas alam pergeseran gelombang. Itu adalah Realm Soul Polo. Winesage memiliki harta alam semesta. Meskipun dalam hal pencerahan dan pemahaman dia tetap lebih rendah dari 8 penguasa kota suci, dalam kekuatan saja dia sudah mencapai level mereka. Polo memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat telapak tangan itu jatuh. Kekuatan yang luar biasa itu mengancam stabilitas formasi pergeseran gelombang besar. Setidaknya Winesage memiliki akal sehat untuk tidak menyebabkan gangguan dalam skala besar. Realm Soul Polo bertugas mengawasi seluruh wilayah ini. Ketika Ning menggunakan segel Hegemon Dao, dia telah melepaskan tingkat kekuatan yang melampaui serangan Winesage. Polo, bagaimanapun, tidak peduli karena segel Dao itu adalah barang sekali pakai. Winesage, bagaimanapun, akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melepaskan ribuan daging. Jika dia ingin menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja, dia mungkin bisa mengganggu stabilitas seluruh formasi. Jika dia benar-benar mengganggu formasi, aku tidak punya pilihan selain memberinya sedikit peringatan, renung Polo dalam hati. Serangan ini menggunakan teknik Extermination Palms, yang sama seperti sebelumnya. Ning sudah memahami prinsip operasinya, tetapi kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali berbeda. Ini adalah level yang telah dicapai oleh para penguasa dari 8 kota suci. 6 pedang North Bow di tangannya, Ning segera mengeksekusi Omega Sword Dao Solehet untuk bertahan. Dia tidak begitu arogan untuk mencoba menerima serangan ini secara langsung. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ledakan. Ning bisa merasakan jumlah kekuatan yang mengerikan meledak melawannya. Meskipun pedang North Bow miliknya telah membelokkan sebagian besar kekuatannya, sisanya telah menghantamnya, membuatnya terbang mundur saat air di sekitarnya benar-benar dimusnahkan. Ning terus terbang sampai dia menabrak dasar sungai, air di sekitarnya benar-benar menguap. Suara mendesing. Ning bangkit, wajahnya agak pucat. Sungguh serangan yang menakutkan. Syukurlah aku telah mencapai tahap ketiga dari Omega Sword Dao, dan memiliki armor hegemon yang melindungiku. Kalau tidak,
Aku akan menderita luka berat atau bahkan mati. Gemuruh air sungai yang bertahan, datang membanjiri untuk mengisi kembali area kosong di sekitarnya. Dia bahkan tidak memuntahkan darah. Winesage yang jauh juga terkejut. Tidak hanya Dark North yang selamat, dia bahkan tidak terluka sampai muntah darah. Rekan Daois Dark North, terima beberapa serangan lagi dariku. Winesage terus menekan serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia menggunakan serangkaian pukulan telapak tangan, pukulan tinju, dan pukulan jari terhadap Ning. Ning terpaksa mengandalkan secara eksklusif pada sikap defensif mengingat perbedaan kekuatan yang luar biasa, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Ning terkena satu serangan demi satu. Ini adalah serangan yang menghancurkan. Pertahanan yang luar biasa. Kecakapan defensif Jining sama dengan kecakapan ofensifnya. Palace Lord Dawnstar menghela nafas dengan takjub ketika dia melihat ini. Dia terampil dalam serangan ofensif, tapi teknik pertahanannya jauh lebih lemah daripada Ning. Dia juga harus memiliki kemampuan divine pertahanan kuat yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima pukulan seperti itu. Jadi seperti inilah harta alam semesta. Setelah berjuang untuk sementara waktu, Ning merasa seluruh tubuhnya mati rasa karena rasa sakit. Namun, dia sekarang tahu lebih banyak tentang harta alam semesta. Harta alam semesta memberikan dorongan kekuatan yang luar biasa, tetapi seperti semua sumber kekuatan eksternal, ia memiliki batasnya. Meskipun Winesage sekarang telah mencapai tingkat penguasa dari 8 kota suci yang berkuasa, dia pasti akan dirugikan saat melawan mereka. Ini karena 8 penguasa setara dengannya dalam kekuatan tetapi lebih unggul darinya dalam teknik yang mendalam. Dibandingkan dengan 8 raja, teknik yang digunakan Winesage dan Ning akan tampak sedikit canggung. Namun, Winesage pantas untuk berbangga 8 penguasa kota suci berdiri di puncak sebenarnya dari wilayah tak berujung dan berada di urutan kedua setelah 3 hegemon yang berkuasa. Mengingat status mereka, mereka biasanya tidak akan pernah bertindak melawan Daolord. Kaisar Abadi secara bawaan merasakan rasa superioritas ketika bertemu dengan Daolord, karena mereka tahu bahwa bahkan Daolord yang paling tinggi pun pada akhirnya akan mati jika mereka gagal dalam Daomerge mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk hidup lebih lama dari 108.000 siklus kekacauan. Winesage, harta alam semesta Anda benar-benar hebat. Aku tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, sudah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Ning keras. Detak jantung kemudian, dia menghilang ke udara tipis. Daerah di sekitar mereka masih ditutupi oleh 9 seni baru serta proyeksi dunia jantung Ning, tapi Ning sendiri telah menghilang. Winesage benar-benar tidak dapat menemukannya dan karenanya bahkan tidak tahu arah yang harus ditempuh. Beberapa saat kemudian, Ning muncul lebih dari 1 juta kilometer jauhnya. Anggur, selamat tinggal, panggil Ning. Setelah dia, Winesage terus mengejar, tidak mau menyerah, tapi Ning mampu bergerak 100 kali kecepatan cahaya, tingkat yang sama di mana Winesage sendiri terbang saat menggunakan harta sihirnya. Mengingat keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, dan mengingat Ning dapat menggunakan seni penghindaran Sadoles untuk menghilang sesuka hati, tidak ada cara bagi Winesage untuk mengejarnya sama sekali. Pengejaran ini berlangsung selama sehari penuh. Winesage jelas tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi dia masih menolak untuk menyerah. Situasinya berbeda dari Ning. Untuk Ning, batas 108.000 adalah sesuatu yang sangat jauh di masa depan, tetapi untuk Winesage rasanya sudah dekat. Dia sudah hidup selama lebih dari 100.000 siklus kekacauan. Inilah mengapa dia sangat menginginkan Void Sea Jadesel. Ledakan. Saat Ning terbang melewati serangkaian puncak bersalju, dia tiba-tiba merasakan aura keabadian muncul entah dari mana dan menutupi area di sekitarnya. Aura ini, baik Ning dan Winesage yang mengejar tercengang. Aura ini sangat besar dan kuno yang memancarkan keabadian dan keabadian. Rumbel cahaya pijar yang bersinar tiba-tiba muncul di atas alam pergeseran gelombang. Cahaya muncul tepat di atas Ning dan perlahan mulai turun, mengandung tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Baik Ning dan Winesage merasakan teror yang tidak bisa dijelaskan aura kekuatan di sekitar cahaya pelangi ini bahkan melampaui hegemon. Garis-garis cahaya pelangi yang tak terhitung mulai melingkari wilayah tempat Ning berada, saat aura supremasi itu turun. Apa ini? Ning dan Winesage saling bertukar pandang, keduanya tampak tercengang. Esensi utama dari Tao alam semesta telah datang untuk memberikan ucapan selamat mereka, gumam Ning. Namun Daolord lain telah berhasil dalam Daomerge-nya untuk mendapatkan keabadian. Seseorang berhasil dalam Daomerge dan memperoleh keabadian. Winesage yang jauh mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Seseorang berhasil di Daomerge, namun Kaisar Abadi lainnya telah lahir.
Meskipun dia adalah sosok yang luar biasa, peluangnya di Daomerge tetap sangat tipis. Ketika dia melihat esensi utama alam semesta turun ke daerah itu dalam perayaan, dia mengerti bahwa Kaisar Abadi yang baru harus telah lahir. Daomerge melahirkan Kaisar Abadi yang baru. Seseorang berhasil di Daomerge. Siapa yang menyelesaikan Daomerge? Daolord dari alam pergeseran gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan saat cahaya pelangi yang menyilaukan turun. Mereka semua terpana oleh aura tertinggi yang tak terkalahkan yang menyertainya. Di setiap generasi, hanya beberapa Daolord yang akan menjadi Kaisar Abadi, renung Winesage. Aku tidak pernah berharap untuk melihatnya di sini. Benar, Jining memindai area itu juga. Aku ingin tahu Daolord mana yang membuat terobosan. Dia mungkin menyembunyikan seseorang. Turunnya esensi utama alam semesta menutupi area di sekitar mereka, yang berarti Kaisar Abadi yang baru juga harus ada di sini. Swoosh! Palace Lord Dawnstar yang jauh terbang juga. Dia telah mengikuti mereka selama ini, tetapi sekarang dia akhirnya mengungkapkan dirinya. Dia mengenakan pakaian biasa dan membawa parang besar di punggungnya. Dia adalah kebanggaan para pembudidaya kerajaan Bright Sore yang tak terhitung jumlahnya, tapi tentu saja, kerajaan Bright Sore sekarang memiliki idola lain untuk dibanggakan, Daolord Dark North. Bintang Fajar. Ning mengungkapkan senyum. Utara gelap. Palace Lord Dawnstar tersenyum juga. Haha, saya tidak memiliki kesempatan untuk memberi selamat kepada Anda atas seberapa kuat Anda telah menjadi. Setelah masalah di alam pergeseran gelombang ini selesai, kami akan melantik Anda sebagai penguasa istana-istana pedang yang baru. Gelar penguasa istana dari 12 istana ditentukan secara ketat berdasarkan kekuasaan. Sekarang, kekuatan Ning telah melampaui setiap dan semua Daolord di istana pedang. Kerajaan Bright Sore Anda tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Posisi kedua dan ketiga adalah milikmu, kata Winesage di dekatnya sambil tersenyum. Jika kamu tidak memiliki harta alam semesta itu, kamu mungkin akan terlempar dari alasmu oleh Dark North, kata Dawnstar, lalu memindai area tersebut. Haha, aku tidak pernah mengharapkan Kaisar Abadi yang baru lahir di sini, di lapisan ke-9 alam pergeseran gelombang. Setiap orang di lapisan ke-9 adalah Daolord yang luar biasa. Kaisar Abadi yang baru ini akan menjadi kaisar yang sangat kuat. Benar, Ning mengangguk. Sepakat, Kaisar Abadi ini tidak akan menjadi salah satu yang terbunuh dengan mudah. Winesage mengangguk juga. Daolord dari langkah keempat umumnya dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat terendah adalah tingkat biasa. Daolord tingkat ketiga termasuk Daolord seperti Patriarch Clearwind dan Daolord Soleski. Daolord tingkat kedua termasuk orang-orang seperti Kong San dan Palace Lord Woodflower. Daolord tingkat pertama tertinggi termasuk Winesage, Ning, Dawnstar, Ninedus, Snowjoy, dan yang lainnya. Daolord dari langkah keempat yang berhasil di Daomerge dan menjadi Kaisar Abadi juga akan menghasilkan 4 tingkatan Kaisar yang berbeda. Kaisar Abadi biasa adalah yang terlemah dan hampir tidak terlihat, terutama karena hampir semuanya telah musnah. Bergantian, mereka bersembunyi atau melarikan diri sejak lama. Kaisar Abadi elit termasuk orang-orang seperti Kaisar Mirror Snow dan Kaisar Melobo. Sebagian besar Kaisar Abadi yang hidup di wilayah tak berujung termasuk dalam kategori ini, dan mereka sebanding dengan Daolord tingkat pertama tertinggi dalam hal kekuatan. Sebagian besar dari mereka telah hidup untuk waktu yang sangat lama, dan dengan demikian mereka telah mengumpulkan banyak item dan teknik yang menyelamatkan hidup. Membunuh mereka sangat sulit. Tingkat berikutnya terdiri dari penguasa dari 8 kota suci dan orang-orang seperti Patriarch Vultura. Kaisar Abadi yang paling tertinggi dikenal sebagai hegemoni. Ada 3 dari mereka di wilayah tak berujung. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Kaisar Abadi adalah waktu. Mereka hidup begitu lama sehingga mereka mampu mengumpulkan banyak harta. Bagi Ning untuk menghadapi 8 penguasa kota suci seperti Daolord tingkat kedua yang berhadapan dengan Daolord tertinggi. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan itu bahkan tidak memperhitungkan fakta bahwa 8 penguasa kota suci adalah orang aneh kuno yang telah memperoleh harta yang mirip dengan segel hegemon Dao. Kemungkinan besar, mereka semua memiliki banyak kartu truf yang menakutkan untuk digunakan. Tidak ada cara untuk melawan mereka. Winesage memindai area itu dengan curiga. Siapa Kaisar Abadi? Kenapa dia belum keluar? Ya, sudah waktunya dia keluar. Ning dan Palace Lord Dawnstar memindai area itu juga. Tiba-tiba, wajah Ning menjadi pucat. Apa itu? Baik Dawnstar dan Winesage memperhatikan perubahan di wajah Ning. Ning memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Tidak jelas apakah ekspresinya senang atau marah. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan 2 sosok muncul di puncak bersalju. Yang pertama adalah Daolord Badlands. Yang lainnya adalah milik Daolord Soleski,
Atau tepatnya, Kaisar Abadi Soleski. Kaisar Soleski, kata Ning. Jining. Soleski masih terlihat ceroboh dan acak-acakan seperti biasanya, tetapi auranya sekarang benar-benar berbeda. Dia memiliki keagungan abadi baginya, karena daunnya telah memperoleh keabadian. Kaisar Soleski berkata dengan tergesa-gesa, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kamu menggunakan Void Sea Jade Seal? Ning bertanya. Aku menggunakannya. Soleski mengangguk. Tetapi, menggunakannya. Winesage memandang Soleski, lalu menyelanya. Kamu adalah mantan Daolord Soleski, kan? Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Daolord Darknorth dan Daolord Ninedus mempertaruhkan nyawa mereka, jadi aku yakin salah satu dari mereka memiliki segel itu. Pada akhirnya, itu bersamamu selama ini. Daolord Soleski sudah terkenal dengan aquaform-nya yang kebal, kata Palace Lord Dawnstar. Sekarang dia adalah Kaisar Abadi, aquaform-nya yang kebal pasti lebih baik dari sebelumnya. Kemungkinan besar, akan sangat sulit bahkan bagi 8 penguasa kota suci untuk membunuhnya. Adapun kami Daolord, kami tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kaisar Soleski, selamat. Anda telah memperoleh keabadian sejati bagi diri Anda sendiri. Daolord Soleski membuat terobosan. Dia legendaris karena sulit disingkirkan. Penggarap Herforce semua mengobrol secara mental satu sama lain, menyebabkan berita menyebar dengan cepat ke seluruh tidak hanya alam pergeseran gelombang tetapi keseluruhan wilayah tak berujung. Daolord Soleski. Di masa lalu, banyak Daolord ingin menangkapnya dan belajar lebih banyak tentang alam pergeseran gelombang darinya. Akibatnya, banyak yang tahu tentang dia. Meskipun serangannya cukup lemah, pertahanannya sangat kuat, memungkinkan dia untuk bertahan dari beberapa pukulan bahkan dari Vinqueen Dustrain. Orang bisa membayangkan betapa tangguhnya pertahanannya. Sekarang dia telah menjadi Kaisar Abadi dan aquaform-nya yang kebal juga telah mencapai tingkat abadi, seberapa tangguh dia nantinya. Banyak pembudidaya kuno yang kuat tinggal di dalam lokasi di dalam teror Starsea yang jauh. Lokasi yang tepat dari tanah air kuno ini adalah sebuah misteri, dengan sangat sedikit yang mengetahui jawabannya. Bahkan para pembudidaya kuno yang diberikan izin masuk tidak tahu lokasi pastinya. Kecantikan yang benar-benar tak tertandingi duduk di atas tahta kuno, tongkat kerajaan di tangannya. Di setiap sisinya duduk 2 baris orang kuno yang semuanya adalah Kaisar Abadi. Di tengah ruangan ini ada gambar melayang yang menampilkan pemandangan di dalam alam pergeseran gelombang. Siapa yang mengira bahwa Daolord Soleski akan benar-benar menjadi Kaisar Abadi? Dia tidak sekuat itu, tapi dia pandai bertahan hidup. Di masa depan, kita para pembudidaya kuno mungkin perlu bergaul dengannya. Untuk berhasil di Daomerge terlalu sulit. Kaisar Abadi dari ras kuno semuanya berbicara memuji. Adapun Hegemon Netherlily, dia berkata dengan tenang dari atas singgasana tingginya, kemunculan Kaisar Soleski adalah masalah kecil. Dia tidak sekuat itu, dan keberadaannya tidak berdampak pada situasi di Endless Territories sama sekali. Alam pergeseran gelombang samar-samar aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang 10.000 kali lebih besar dari kemunculan Kaisar Soleski akan terjadi. Lebih besar, kultivator kuno Kaisar Abadi semuanya agak terkejut. Kamu terlalu lemah. Anda tidak akan bisa merasakannya, kata Hegemon Netherlily. Rahasia yang disimpan di dalam alam pergeseran gelombang benar-benar luar biasa. Inilah mengapa saya menggunakan penyelarasan karma saya untuk mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Keberadaan formasi pergeseran gelombang besar mencegah Kaisar Abadi lainnya untuk dapat men-scree wilayah secara detail, tetapi Hegemon Netherlily mampu mencapainya. Dan tentu saja, Hegemon Windrain dan Hegemon Bright Sore dapat melakukan hal yang sama. Di dalam kerajaan Windrain, tempat paling suci dari bentuk kehidupan aberran, hujan lembut turun dari langit. Ini benar-benar dunia angin dan hujan, dan dipenuhi dengan anak sungai, lembah, dan sungai yang indah. Wajah besar muncul di tengah hutan luas yang dipenuhi pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bentuk kehidupan khusus yang sangat luas, tubuhnya membentang di sebagian besar kerajaan Windrain. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di udara di depan wajah. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi di dalam alam pergeseran gelombang. Kaisar Abadi yang baru telah lahir. Daolord Soleski mungkin telah menembus untuk menjadi Kaisar Abadi, tetapi ini tidak akan berdampak pada wilayah tak berujung secara keseluruhan, apalagi membuatku merasakan sesuatu. Hegemon Windrain terus menonton dari jauh. Pergeseran gelombang apa yang dia rencanakan? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Akar dan fondasi aliansi Dao sangat dalam, dan kedua pemimpinnya memiliki jaringan pengaruh yang sangat luas. Meski begitu, mereka bahkan tidak bisa menjalani kehidupan sesantai Kaisar Wafesif.
Hegemon Windrain, Hegemon Bright Sore, Hegemon Netherlily mereka jauh lebih kuat daripada Emperor Wavesive. Tetapi bagi mereka untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain melalui Great Dark sangat sulit bagi mereka, sedangkan Emperor Wavesive mampu melakukannya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Abadi yang paling berpengaruh yang pernah meninggalkan wilayah tak berujung adalah Kaisar Pergeseran Gelombang. Alam Pergeseran Gelombang. Hegemon Welkin telah tertidur di wilayah tak berujung selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Baik dia dan Hegemon Bright Sore juga memperhatikan alam pergeseran gelombang. Keduanya juga samar-samar bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di sana, sesuatu yang akan berdampak penting pada mereka. Tiga hegemon asli dari wilayah tak berujung dan hegemon Welkin dari luar, serta Kaisar Abadi yang paling kuat dan kuno, semuanya dapat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Inilah mengapa mereka begitu fokus pada alam pergeseran gelombang. Terlepas dari ketidakpedulian relatif dari hegemoni, Jining dan para Daolord lainnya sangat memperhatikan fakta bahwa Daolord Soleski telah berhasil dalam Daomerge-nya dan menjadi Kaisar Abadi. Keabadian sejati. Ning memandang Kaisar Soleski, perasaan rumit di hatinya. Jika bukan karena terjadi pada Ninedus, Ning akan merayakan, tapi sebaliknya dia mencoba untuk tetap menutup emosinya dan mencegahnya meledak. Kakak laki-lakinya Soleski benar-benar telah menggunakan Void Sea Jadeseal dan membiarkan dia dan Ninedus melindunginya seperti orang idiot. Untuk Ning melakukan ini adalah satu hal, tapi Ninedus tidak memiliki banyak hubungan dengan Soleski. Bukankah Soleski malu membiarkan Ninedus mati atas namanya di dunia luar? Mereka sudah setuju untuk menyerahkan Void Sea Jadeseal jika mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Jadi apa yang terjadi? Ning ingin menanyakan pertanyaan ini untuk beberapa waktu sekarang, tapi demi Daomerge Soleski telah benar-benar memasuki keadaan meditasi terpencil. Bahkan avatarnya telah pergi ke pengasingan, benar-benar terserap dengan Daomerge. Tidak ada kesempatan untuk berbicara dengannya sama sekali. Utara gelap. Kaisar Soleski ingin menjelaskan. Winesage menyalak. Kaisar Soleski, ketika Anda mengklaim telah menggunakan Void Sea Jadeseal, apakah Anda mungkin mencoba membantu Dark North dan Ninedus keluar? Dia memang menemukan ini agak mencurigakan. Saat dia melihatnya, baik Ning dan Ninedus jauh lebih kuat daripada Daolord Soleski. Bagaimana Soleski bisa menjadi orang yang akhirnya menggunakannya, sementara Ning dan Ninedus mempertaruhkan hidup mereka untuk membelanya? Apa gunanya? Mungkinkah Kaisar Soleski berbohong dalam upaya untuk menipu mereka? Aku benar-benar menggunakannya, kata Kaisar Soleski buru-buru. Aku tidak membantu mereka. Mereka membantu saya. Saya bersumpah pada hidup saya sendiri bahwa saya telah menggunakan Void Sea Jadeseal dan dalam proses menyelesaikan Daomerge. Jika sesuatu yang baru saja aku katakan salah, biarkan jiwaku hancur dan jiwaku yang sebenarnya menghilang selamanya. Kaisar Soleski berkata dengan suara keras. Winesage menggelengkan kepalanya. Mengingat Soleski baru saja mengucapkan sumpah darah kehidupan, tidak mungkin dia berbohong. Aduh, semua itu sia-sia. Setidaknya ada 3 lagi yang tersisa, kata Palace Lord Dawnstar. Tiba-tiba, serangkaian sosok mulai muncul di udara. Semua regu Daolord di seluruh alam pergeseran gelombang dapat melihat versi pria berjubah putih ini muncul di hadapan mereka. Itu adalah Realm Soul Polo sekali lagi. Realm Soul Polo menatap ke bawah, tatapannya terfokus pada Kaisar Soleski. Kaisar Soleski, tuanku telah memutuskan bahwa Kaisar Abadi dilarang melanggar formasi pergeseran gelombang besar dan memasuki dunia ini. Namun, karena Anda awalnya hanya seorang Daolord ketika Anda masuk, kehadiran Anda di sini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Tetap saja, Anda harus segera berangkat dari alam pergeseran gelombang. Saya akan membuka koridor untuk Anda lewati. Realm Soul Polo, tolong beri aku setengah hari dulu. Kaisar Soleski mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas, aku pasti tidak akan merusak formasi apapun di dalam alam pergeseran gelombang. Dia tahu bahwa dia harus memberi Ning penjelasan yang memuaskan. Jika tidak, meskipun mereka tidak akan berubah dari saudara menjadi musuh bebuyutan, hubungan antara mereka berdua akan sangat terpengaruh oleh kejadian hari ini. Baik, tapi hanya setengah hari. Polo menyetujui permintaannya. Ada banyak Daolord di alam Wavesive, dan hampir semuanya adalah Daolord tingkat Verge. Bagi mereka untuk mencoba Daomerge di sini adalah wajar. Jika Kaisar Abadi dari dunia luar berani masuk dengan paksa, Realm Soul Polo pasti akan melancarkan serangan balasan. Tuannya, Kaisar Wavesive, telah meninggalkan beberapa trik dan jebakan. Namun, jika seorang Daolord di alam benar-benar membuat terobosan, Polo hanya akan memberi selamat kepada mereka. Apa? Daolord Soleski menggunakan Void Sea Jadeseal.
Bukan Daolord Soleski, dia sekarang adalah Kaisar Soleski. Ninedus dan Dark North bertarung sepanjang waktu hanya demi dia. Banyak Daolord di dunia ini semuanya tidak bisa berkata-kata. Baik Dark North dan Ninedus adalah Daolord tertinggi yang telah mengalahkan satu demi satu pasukan Daolord. Bahkan Sektler Timedrim dan King Freyak telah mati. Banyak Daolord di alam pergeseran gelombang akan menerima salah satu dari mereka untuk memperoleh Void Sea Jadesheal, tetapi siapa yang mengira bahwa Daolord Soleski yang akan mendapatkannya? Daolord Soleski benar-benar pria yang beruntung, karena dia telah menjadi teman seumur hidup dengan Daolord Dark North sejak awal. Kali ini, Daolord Dark North yang membantunya mendapatkan Void Sea Jadesheal. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Semua Daolord menghela nafas dengan takjub dan iri. Mengingat betapa kuatnya Daolord Soleski, sebagai Kaisar Abadi dia tidak diragukan lagi akan dapat hidup sangat lama. Tidak ada Daolord, setidaknya, yang mampu menjadi ancaman baginya. Setelah Realm Soul Polo di udara selesai berbicara dengan Kaisar Soleski, Realm Soul melanjutkan, persaingan atas dua Void Sea Jadesheals pertama telah berakhir. Sekarang, saatnya untuk 3 meterai terakhir. Daolord yang tak terhitung jumlahnya di dalam Wavesive Realm semuanya mendengarkan dengan seksama. 3 segel terakhir semuanya terletak di dalam lapisan ke-10 dari alam pergeseran gelombang. Realm Soul Polo menatap ke bawah ke arah para Daolord. Saya percaya bahwa sejauh ini, tidak ada dari Anda yang berhasil mencapai lapisan ke-10. Benar, semua Daolord mengangguk. Alam gelombang pergeseran memiliki total 10 lapisan, sesuatu yang Kaisar Gelombang Pergeserkan telah diketahui kembali ketika dia masih di sekitar sini. Namun, sejauh ini belum ada yang bisa memasuki lapisan ke-10. Lapisan ke-10 ada di sana. Realm Soul Polo menunjuk ke arah tertentu di kejauhan. Gemuruh. Pegunungan yang jauh mulai berguncang dan bergemuruh, lalu terbelah saat sebuah bangunan besar mulai muncul dari dalam. Aura kekuatan yang menakutkan dan luar biasa terpancar dari gedung yang sangat besar ini, dengan aura yang begitu kuat sehingga setiap Daolord dalam alam pergeseran gelombang dapat merasakannya dengan jelas. Bahkan mereka yang berada sangat jauh darinya dan tidak dapat melihatnya dengan jelas karena banyak formasi berbeda yang menghalangi penglihatan mereka dapat merasakannya. Itu seperti binatang buas yang menakutkan dan tertidur yang perlahan-lahan bangun dan membuat kehadirannya terasa. Betapa menakutkannya. Untuk saat ini, Ning tidak memedulikan kakak laki-lakinya Soleski saat dia fokus untuk menyesuaikan diri dengan aura kekuatan yang jauh, luar biasa, dan menakutkan itu. Realm Soul Polo di udara juga menatap ke kejauhan, menyaksikan benda besar itu perlahan-lahan naik. Akhirnya, itu membuat dirinya terlihat sepenuhnya. Itu adalah kuil kuno yang merupakan campuran hitam dan emas, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan usianya yang luar biasa. Lapisan ke-10 sebenarnya adalah kuil kuno di sana. Kata Realm Soul Polo. Kuil ini dikenal sebagai kuil Crimson Wave. Lapisan ke-10 adalah kuil Crimson Wave, dan ketiga Void Sea Jadesheals terletak di dalamnya, kata Realm Soul Polo. Hegemon Bright Sore dan Hegemon Welkin telah duduk, tetapi sekarang mereka berdua tercengang, menatap gambar besar di depan mereka dan pemandangan kemunculan kuil kuno. Kuil itu memiliki 3 karakter kuno yang tertulis tepat di atasnya. Karakternya sangat rumit, seperti bahasa Dreamdust dan segel bunga biru. Adapun 3 karakter, mereka berdiri untuk Crimson, Wave, dan Temple. Kuil gelombang merah. Hegemon Bright Sore dan Hegemon Welkin berbagi pandangan, tatapan tercengang di kedua mata mereka. Kuil Crimson Wave yang legendaris. Hegemon Welkin bergumam pelan, kuil Crimson Wave yang legendaris telah benar-benar muncul di alam semestamu. Bagaimana Kaisar Wavesive berhasil memindahkan kuil Crimson Wave ke alam pergeseran gelombangnya? Apakah itu benar-benar kuil Crimson Wave? Hegemon Bright Sore juga tercengang. Itu kuil Crimson Wave. Hegemon Netherlily melesat berdiri dari singgasananya, 2 aliran cahaya kabur memancar dari matanya. Kuil gelombang merah. Kaisar abadi kuno semua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Apa itu kuil Crimson Wave? Hegemon, apa kuil Crimson Wave yang kamu bicarakan ini? Mereka semua bingung. Hegemon Netherlily, bagaimanapun, hanya menatap kuil kuno saat dia bergumam pelan, saya sendiri, Bright Sore, Windrain semua harta kita yang digabungkan tidak bernilai sebanyak kuil Crimson Wave. Kaisar Wavesive kamu benar-benar luar biasa. Kuil Crimson Wave yang legendaris. Wajah besar di dalam hutan yang luas dengan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi terkejut juga. Kuil Crimson Wave sebenarnya dipindahkan ke alam semesta kita, wilayah tak berujung. Kemampuan yang mengesankan. Cukup mengesankan. Alien berbulu emas dan sesepuh berambut hitam berjubah hitam di dalam aliansi Dao juga terkejut.
Mereka menatap cermin yang melayang di depan mereka dan pada bayangan kuil kuno di dalam cermin. Kapan Wafesif bocah itu berhasil memindahkan kuil Crimson Wave ke dunia kecilnya, dan tanpa ada yang menyadarinya. Jika bukan karena dia secara sukarela mengeksposnya, tidak ada dari kita yang akan tahu apa-apa. Itu pasti menghabiskan banyak uang untuknya. Di alam pergeseran gelombang itu sendiri, Ning dan Daolord lainnya yang tak terhitung jumlahnya hanya menatap penuh harap saat lapisan ke-10, kuil Crimson Wave, muncul. Mereka sangat fokus pada 3 Void Sea Jade Cells terakhir, dan mereka tidak benar-benar tahu apa yang diwakili oleh nama Crimson Wave Temple. Tuanku telah mengembara di kegelapan besar yang tak ada habisnya. Kuil Crimson Wave adalah harta terbesar yang pernah diperoleh tuanku, setelah mengalami banyak bahaya dan kesulitan. Realm Soul Polo menatap ke bawah, suaranya bergema di seluruh alam pergeseran gelombang. Wilayah tak berujung adalah tanah air tuanku dan karena itu dia mengirim kuil Crimson Wave ke sini sebagai persembahan untuk itu. Realm Soul Polo sangat bangga. Kata-kata ini dimaksudkan untuk didengar oleh anggota tingkat tertinggi dari 6 kekuatan. Memang, Kaisar Wafesif telah menawarkan harta terbesarnya, kuil Crimson Wave, ke wilayah tak berujung. 3 Void Sea Jade Cells terakhir terletak di dalam kuil Crimson Wave. Hanya Daolord tertinggi yang akan memiliki kesempatan untuk selamat darinya. Realm Soul Polo melihat ke bawah pada Daolord yang tak terhitung jumlahnya, sedikit senyum di wajahnya. B32P3